혜성이 너는 고등학생이 되다. 고등학생이 돼서 경고에 들어가. 성공했어. 들리는 얘기론 귀신 나온다, 시체 묻혀있다 그런 소리도 있고. Apa jadinya jika agen rahasia nyamar sebagai siswa SMA? Ya, inilah yang terjadi di drama ini. Agen Badan Intelijen Negara terpaksa nyamar sebagai siswa SMA demi menyelamatkan harta negara yang tersembunyi di sekolah termahal di Korsel. Yang pasti ada lucunya, ada horornya, ada juga cinta-cintanya. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, semuanya berawal di hari itu, malam di mana terjadi transaksi ilegal antara mafia lokal yang menjual patung Buddha emas berharga negara kepada seorang mafia Cina sebagai pembeli, di mana tim agen rahasia yang dipimpin Om Burhan sedang mengawasinya bersama Wati, sang ahli hacker. Dan setelah memastikannya, Burhan pun menyuruh dua anggotanya untuk bergegas. Ya, dialah Jung Hae-sung yang mirip aku, anggota terkuat di tim tersebut. Tapi karena tinggi, iya gak mungkin loncat dong. Yang penting mah dia bisa muncul dengan sok kerennya. Melihat itu, dua mafia ini ingin segera kabur bersama barangnya. Tapi agen rahasia dipanggil Udin sudah di sana sejak tadi, langsung menangkap mafia Cina. Sialnya, mafia lokal berhasil menyerang si Udin lalu membawa kabur barangnya. Membuat Hae-sung gak ada pilihan, langsung mengejar sambil menembak ke atas. Tapi kan si mafia yang sudah masuk mobil langsung pergi. Jadinya Hae-sung pun ngejar pakai motor. Padahal kan Burhan sudah memerintahkan untuk cari aman. Tapi mah Hae-sung gak peduli karena sebagai agen terkuat di bumi, ia merasa dapat menyelesaikan misinya. Langsung melompat sambil menghancurkan sunroof mobilnya sehingga ia pun dapat masuk menghantam si mafia lokal. Namun ya, meskipun nyawanya terancam, Hae-sung jelas gak membiarkan barang berharga itu hancur. Tapi seketika Udin nangis, gak menyangka rekannya akan berakhir seperti itu. Tapi tenang aja, kalau si Hae-sung mati mah dramanya akan tamat detik ini juga, dimana ia dengan santainya berjalan menyelamatkan mafia lokal bersama barang berharga itu. Ya, misi kali ini pun sukses, membuat mereka senang. Tapi saat memeriksa barangnya, kok ada yang aneh ya? Apalagi mereka menemukan peluru di sana. Ya, saat Hae-sung menembak ke atas tadi, pelurunya malah mantul mengenai tangan Buddha itu. Jadinya Burhan pun kena marah kepala intelijen bernama Kim. Gimana nggak murka kalau tangan Buddhanya dilem seperti itu. Pokoknya Kim akan memecat si Hae-sung dari agen rahasia. Tapi Burhan memohon akan melakukan apa saja. Membuat Kim yang sudah lama membenci tim mereka jelas senang. Karena itulah tujuannya, memberikan misi baru sebagai hukumannya. Misi yang selama ini gak pernah terselesaikan. Alhasil, daripada dipecat, Burhan terpaksa menerimanya. Menjelaskan kepada mereka, utamanya si Hae-sung yang harus nyamar di SMA Byongbon, salah satu SMA swasta paling bergengsi di Korsel, yang didirikan oleh Byongbon, seorang antek kaisar Jepang di zaman penjajahan dulu, di mana kaisar Jepang saat itu mempercayakan 10 ton emas batangan kepada Byongbon untuk mendanai gerakan kemerdekaan Jepang di tanah Korsel. Tapi nggak berapa lama Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, sehingga si kumis lele ini terpaksa menyembunyikan emas yang sekarang tuh nilainya 800 juta dolar. Ya, dari kisahnya sih nampak seperti cerita legenda. Tapi karena adanya foto emas sebagai bukti, maka dapat dipastikan bahwa emas itu memang ada dan disembunyikan di sekolah tersebut. Apalagi baru-baru ini, agen rahasia mendapat info kalau pihak yayasan berupaya menyelundupkan emas itu ke luar negeri. Makanya mereka harus bergegas sebelum itu terjadi. Lah, Hae-sung jelas bingung dong. Mengapa harus jadi siswa SMA dan mengapa harus dirinya, bukannya si Udin. Tapi kan meskipun Udin lebih muda, tapi dari wajahnya gak akan ada yang percaya kalau Udin masih bocah SMA. Dan satu-satunya yang cocok memanglah si Hae-sung. Di saat yang sama, guru-guru SMA Byongbon karaokean sambil mabok, di mana wakil kepala sekolah dipanggil Asep menyuruh guru honorer bernama Su'a untuk minum.
Yah, si Asep sudah sejak lama membenci Suah akibat Suah selalu bersikap idealis di sekolah. Jadinya Suah yang mabok mengajak mereka minum lagi, bahkan melarang Pak Asep untuk pulang. Namun kan Suah langsung sadar dari maboknya, segera memasang rambut itu, tapi malah naik ke taksi yang harusnya dipakai si Asep. Nah, Hesong yang bimbang setuju atau tidak dengan misi itu pergi minum sendiri. Dan kebetulan bar yang ditempatinya adalah bar milik ibu Suah, di mana Suah melepas lelahnya di sana. Seketika jatuh cinta melihat orang setampan aku di hadapannya. Gak berapa lama 4 begundal SMA yang pengen minum malah gak mau nunjukin KTP-nya. Jadinya sebagai tenaga pendidik, Suah jelas protes menyuruh mereka pulang saja. Namun mereka malah meledek, bahkan mulai menyerang Suah. Untung Hesong langsung mencegatnya. Ya, 100 orang begundal seperti mereka pun dapat Hesong kalahkan dengan mudah. Tapi salah satu dari mereka hampir memukul Hesong dari belakang, sehingga Suah menaboknya pakai nampan. Ya, begitulah pertemuan pertama mereka, membuat Suah semakin jatuh cinta. Apalagi Hesong pamit dengan sok kerennya. Nah, sekembalinya di rumah, Hesong pun mengenang alasan mengapa ia ragu dengan misi itu. Karena saat SMA dulu, ia yang yatim piatu selalu dibully anak pejabat, yang bahkan guru pun gak berani menghentikannya. Tapi karena gak mau dipecat, apalagi demi rekannya yang juga banyak cicilan, ia pun terpaksa setuju. Karena itu, besoknya Udin menjelaskan pengurus yang ada di sekolah itu, dipimpin ketua yayasan bernama Myongjo, sukses mengembangkan sekolah tersebut dengan melahirkan ratusan alumni sukses. Bahkan saat acara reuni ini, para alumni menyumbangkan uang sebesar $1 juta. Artinya meskipun Myongjo hanya ketua yayasan, tapi dia jauh lebih berpengaruh daripada anggota dewan. Bahkan menteri pendidikan pun tunduk kepadanya. Masalahnya, budaya di sekolah itu sangat kental dengan sistem senioritas dan kasta, utamanya para pengurus OSIS yang tidak tersentuh karena anak dari para pejabat. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah ketua OSIS bernama Yena, putri dari Myongjo. Intinya, tugas Hesong hanyalah mencari keberadaan emas itu dan gak boleh terlibat masalah dengan orang-orang penting tersebut. Selain itu, Wati juga sudah mengatur status keluarga baru Hesong, termasuk tempat tinggalnya. Dan yang terpenting, Hesong harus menguasai istilah yang selalu dipakai bocah zaman sekarang. Membuat Hesong bingung, baru pertama kali melihat kata-kata aneh gak jelas seperti itu. Nah, setelah rapat, Burhan pun memastikan kepada Hesong kalau istrinya akan mampir ke rumah Hesong karena masih berniat mengajak Hesong kembali ke rumah. Ya, sejak kedua ortunya meninggal, Hesong dibesarkan Om Burhan, yang pastinya istri Om Burhan sangat sayang kepada Hesong, makanya selalu berusaha mengajaknya pulang ke rumah. Sehingga Hesong pun harus selalu pura-pura bahagia hidup sendiri di rumahnya. Tapi saat Om Burhan menjelaskan terkait misi rahasia itu, anaknya bernama Yongjo sangat terkejut karena ia sekolahnya di sana. Berbeda dengan istri Om Burhan yang jelas protes, gak suka Hesong dikasih misi berbahaya. Tapi mau diapa, Hesong harus tetap melaksanakannya. Di mana besoknya ia menjelma menjadi bocah SMA seperti biasa, menatap foto mendiang ayahnya sebelum menjalankan misi. Nah, di sekolah Pak Asep sudah marah-marah mencari Suah yang terlambat datang. Padahal mah Suah malas masuk ke ruang guru karena masalah semalam. Membuat Hesong bingung aja, apalagi Suah segera sembunyi saat Pak Asep keluar. Tapi karena ngerti apa yang terjadi, Hesong pun mengarahkan Asep ke jalan berbeda, membuat Suah selamat. Tapi masalahnya, Suah yang sadar kalau Hesong adalah orang yang minum semalam, langsung menjewernya, gak menyangka kalau Hesong masih bocah SMA. Apalagi Hesong adalah anak walinya. Membuat Hesong pusing, baru hari pertama sudah dapat masalah. Singkatnya, Suah pun memperkenalkan Hesong sebagai murid pindahan di kelas. Membuat gadis-gadis di sana langsung jatuh cinta, termasuk Yena yang penasaran. Berbeda dengan Yongjo yang jelas bingung mengapa juga om-om ini nyamar sebagai siswa. Nah, satu-satunya bangku kosong di sana hanyalah di samping si gemoy bernama Dongbin, yang dari tampakannya sih kita bisa tahu
kalau Dongmin adalah siswa sasaran bully. Nah, di jam istirahat, Yongjo mengajak Haesung bertemu di atap, protes dengan apa yang dilakukan Haesung. Tapi kan Haesung juga hanya terpaksa, sehingga Yongjo pun menyuruhnya berjanji untuk tidak melapor kepada ortunya bagaimana keadaannya di sekolah itu. Tanda kalau ada masalah yang disembunyikan Yongjo di sana. Dan Haesung gak peduli, toh tujuannya hanya mencari emas yang tak jelas itu. Nah, di jam pelajaran, ia malah ketiduran dong, membuat Sua marah. Tapi ia malah kebiasaan. Tapi meskipun begitu, para gadis gak berhenti mendekatinya, membuatnya pusing. Terpaksa harus keluarkan tenaga ekstra menghindari mereka. Yah, kelakuan bocah yang gak bisa diprediksi macam kecoa terbang membuat jiwa om-omnya yang suka ketenangan harus dikorbankan. Alhasil ia pun keliling sekolah demi menghindari kebisingan itu. Tapi malah gak sengaja melihat gedung tua dengan tulisan dilarang masuk. Jelas dong, ia yang penasaran langsung masuk memeriksa sekitar gedung. Namun ia malah melihat Dongmin dibully oleh komplotan Taeso, salah satu pengurus OSIS, anak anggota dewan. Haesung sih ingin menghindar, tapi jadinya ia malah terlibat masalah, membuatnya emosi. Apalagi para begundal itu menyuruhnya beli makanan. Namun tiba-tiba sosok Om Burhan muncul macam Buddha yang selalu mengingatkannya untuk tidak cari masalah. Sehingga ia pun terpaksa jadi bocah cupu yang nurutin keinginan mereka. Nah, sebelum pulang, ia pun memberi saran kepada Dongmin untuk melawan. Tapi kan Dongmin gak bisa begitu, karena dirinya hanyalah yatim piatu miskin yang dibesarkan sang nenek. Tapi daripada ngomongin itu, Haesung pun bertanya tentang gedung tua di belakang. Sehingga Dongmin menjelaskan kalau gedung itu sudah ada sejak awal sekolah berdiri. Tapi Haesung malah pergi, gak peduli dengan cerita gituan. Di saat yang sama, Myongjo terlihat melayat, sok baik di hadapan keluarga, berjanji akan memberikan beasiswa penuh kepada putra mendiang. Padahal mah korban yang bunuh diri itu sempat berselisih dengan Myongjo terkait kota pendidikan yang diimpikan Myongjo. Artinya korban meninggal ada hubungannya dengan Myongjo. Tapi sebagai orang berpengaruh, ia dapat mengatur semuanya. Ya, yang selalu mengawalnya ini adalah kepala sekolah bernama Par. Selalu setia melakukan apa saja perintah Myongjo. Malamnya, Haesung pun melaporkan kepada Burhan terkait gedung tua yang diyakininya tempat emas disembunyikan. Karena tadi tuh, ia melihat meteran listrik berputar, padahal gedung itu nggak terpakai. Alhasil, atas persetujuan Burhan, Haesung pun bergerak menyelinap ke gedung tua dengan mengelabui CCTV satpam. Tapi saat masuk ke dalam, seseorang tiba-tiba menodongnya. Rupanya orang itu adalah Sua yang lagi piket, dan senjata yang dipegangnya tuh hanyalah pistol marica, sehingga ya, Haesung segera kabur, tapi bingung mengapa Sua mengejarnya dengan cepat. Gimana tidak, karena Sua adalah mantan atlet lari nasional. Beruntung dia tabrakan dengan satpam, sehingga Haesung pun lolos, segera melaporkan itu kepada Burhan. Pokoknya gedung tua itu memang mencurigakan. Sementara Sua sedikit kesal. Andaikan ia bisa menangkap orang tadi, ia mungkin saja akan diangkat sebagai guru tetap, di mana mereka sama-sama nggak sadar kalau rumah mereka tuh berdekatan. Besoknya, si Par melaporkan kejadian semalam kepada Myongjo, tapi anehnya si Myongjo nggak mempermasalahkannya, seolah-olah tahu tujuan penyusup itu. Sementara Haesung sangat kesal mengapa juga dirinya di umur segitu harus belajar matematika, mana komplotan Taeso menyuruhnya jadi joki ML. Ia sih pengen nolak, tapi teringat pesan Burhan kalau ia nggak boleh cari masalah. Ia pun terpaksa setuju, meminta Wati meretas gamenya biar levelnya maksimal tanpa harus bermain. Tapi kan Wati nggak mau menggunakan kemampuannya hanya untuk masalah sepele itu. Membuat Haesung semakin pusing, apalagi Yongjo ngomel-ngomel di dekatnya, menjelaskan tentang si barandal Taeso yang memang nggak boleh Haesung sentuh. Selain dia pengurus OSIS, Taeso juga anak anggota dewan terhormat. Di saat yang sama, Pak Asep malah menyalahkan Sua yang gak bisa menangkap penyusup semalam.
Kan Sua jadi bingung mau gimana. Apalagi Asep dengan sengaja menghukumnya, menyuruhnya mengerjakan laporan yang banyak dan gak bisa nolak karena Sua hanyalah guru honorer. Nah, di jam pelajaran selanjutnya, Sua bingung akibat Dongmin gak hadir tanpa memberi kabar. Tapi Tae-so ngaku kalau tadi Dongmin pulang akibat sakit perut. Padahal mah jelas terlihat kalau si kambing ini berbohong. Nah, di jam istirahat, Haesung malah mencoba main game tersebut, namun kalah. Membuatnya hampir saja melempar ponsel itu. Tapi melihat Sipar masuk ke gedung tua, ia pun segera mengikutinya. Sialnya, satpam memanggilnya keluar, menjelaskan kalau area itu terlarang. Berharap Haesung gak dekat-dekat dengan gedung itu. Alhasil, Haesung pun melapor kepada Burhan, tapi gak sengaja melihat hal yang aneh di tong sampah dekat sana. Mencoba memeriksanya, dan itu adalah Dongmin. Yah, pelakunya si Tae-so akibat Dongmin gak mau memberi KTP neneknya. Dan ia gak bisa ngelawan. Masalahnya, Sua yang melihat mereka malah salah paham, mengira Haesung yang membuli Dongmin. Jadinya Haesung pun diseret ke ruang BK, tapi pastinya Haesung gak mengakuinya. Namun mata Haesung malah mengingatkan Sua dengan penyusup semalam, mencoba membayangkannya lalu. Ya, Haesung jelas menghindar. Pokoknya ia gak mau ngaku sebagai pembuli si Dongmin. Di lain sisi, berita terbaru membuat mereka terkejut karena Myongjo akan meluncurkan proyek besar, yaitu kota pendidikan senilai 800 juta dolar dan dananya akan didapatkan dari investor asing. Artinya, Myongjo akan mencuci emas 800 juta dolar itu sebagai investasi asing yang akan membangun kota pendidikan impiannya. Dan mereka jelas gak boleh membiarkan itu terjadi. Beralih ke pengurus OSIS, di mana Tae-so yang datang langsung cerita kekesalannya tentang Haesung yang selalu ikut campur urusannya, berharap didukung. Padahal kan gadis-gadis di sana suka kepada Haesung, khususnya Yongjo yang langsung protes, membuat Tae-so marah. 우리랑 같은 급 된 것 같아? 야, 왜 그래? 착각 좀 하지 마. Ya, di antara mereka status Yongjo yang paling rendah. Toh posisi ayah Yongjo sebagai agen rahasia gak bisa dibocorkan. Untungnya Yena membela Yongjo karena ia juga sudah lama gak suka kepada Tae-so. Jadinya karena Yena yang ngomong, Tae-so pun terpaksa minta maaf kepada Yongjo meskipun ia sangat kesel. Di lain sisi, Myongjo tiba-tiba menyuruh Sipar untuk membuat kelompok baru lagi yang isinya adalah 1% siswa terpintar di sekolah. Membuat Park bingung padahal sudah ada kelompok khusus. Tapi karena perintah Myongjo mutlak, ia tetap harus menjalankannya. Sementara Haesung mulai tertarik dengan cerita hantu si Dongmin. Siapa tahu ada hubungannya dengan emas itu. Sehingga Dongmin pun bercerita kalau dulu tuh ada kelas balet di gedung tua itu, di mana seorang siswi yang bermimpi jadi balerina latihan hingga malam. Tapi ya, teman-temannya sengaja menaruh paku di sepatunya karena nggak mau siswi itu mengalahkan mereka. Bahkan mereka selalu membulinya. Hingga suatu malam siswi itu tertabrak saat kabur dari kejaran mereka. Berujung kaki siswi itu diamputasi. Alhasil karena depresi gak bisa menjadi balerina lagi, dia pun bunuh diri, membuat para pembuli itu panik. Dan karena gak mau ketahuan, mereka pun menyembunyikan mayat siswi itu di bawah lantai studio. Suatu hari satpam yang patroli mengira siswi itu ketiduran, tapi nah, mendengar cerita itu, si kunyuk ini sok biasa aja. Padahal mah sejak tadi ketakutan. Apalagi Dongmin menunjukkan video kalau beberapa hari yang lalu ia masuk ke gedung tua itu dan gak sengaja merekam sosok aneh yang keluar dari lantai studio tersebut. Haesung sih menemukan hal yang janggal di video itu, di mana Dongmin pengen cerita lagi kalau masih ada 3 kisah seram di sekolah itu. Namun Tae-so dan komplotannya malah muncul meludahi nasi Dongmin dan menyuruhnya memakannya, membuat Haesung habis kesabaran, melarang Dongmin melakukannya. Tentu saja si kambing marah langsung menyerang Haesung, tapi membuat semuanya terkejut dan pastinya Tae-so masih pengen menyerang. Untung Sua datang menyuruh mereka ke ruang BK. Sialnya Pak Kasep sebagai oknum membebaskan Tae-so, berbeda dengan Haesung yang harus kena marah oleh Sua. Namun 모르는 척 하시는 건지 눈치가 없는 건지 membuat Sua terdiam karena memang ia sudah curiga kepada Tae-so.
Nah, kejadian tadi membuat Dongmin kagum kepada Hesong. Senang karena baru kali ini ada orang yang bisa dianggapnya teman. Sedangkan Suah berujung mabok karena ia nggak habis pikir mengapa ia selalu nggak berkutik di hadapan Hesong. Di saat yang sama, Udinwati khawatir kepada Hesong yang dikenalnya sebagai orang nggak sabaran. Burhansi meyakinkan karena ia percaya kepada Hesong. Namun tiba-tiba Direktur Kim datang marah-marah menunjukkan video saat Hesong memukul siswa tadi. Beralih ke Tae-so yang curhat kepada Sang Tae, pemilik situs judi online. 근데 너 도우면 언제 갚을 거냐? Ya, Tae-so yang terjebak judol jadi baru tambahnya kepada Sang Tae. Makanya ia meminta KTP neneknya si Dongmin untuk membayar sebagian utangnya. Sementara Hesong dimarahi si Par akibat video tadi. Pokoknya Par nggak mau itu terulang lagi. Kalau tidak, Hesong akan benar-benar dipecat. Gak hanya itu, si Par yang jengkel bahkan menyinggung status ayah Hesong. 너 아버지 따라서 국정원 왔다며? 나중에 아버지 찾으면 뭐라 그럴래? 작전 중에 일 못해서 잘렸어요 이럴래? Yah, dulunya ayah Hesong adalah agen rahasia berbakat, di mana saat hari ayah dulu, Hesong memberikan jam tangan kepadanya. Namun suatu malam, sang ayah pamit pergi karena harus menyelesaikan sebuah misi. Berjanji akan pulang besok merayakan ultah Hesong, tapi siapa sangka itulah hari terakhir Hesong melihat ayahnya tersenyum. Di lain sisi, Tae-so menemui nenek Dongmin ngaku sebagai Hesong yang disuruh minjam KTP sang nenek. Alasan kalau Dongmin tuh dapat beasiswa, sehingga sang nenek pun segera memberikannya. Dongmin gak tahu karena malam hari ia harus kerja sebagai kurir. Tapi ia yang gak sengaja melihat Hesong malah mengikutinya. Padahal Hesong pengen masuk ke gedung tua itu. Jadinya mereka pun masuk bersama. Tapi siapa sangka mereka memergoki seseorang sedang memalu papan di studio itu. Namun sadar kehadiran mereka, jelas saja Hesong mengejarnya. Tapi orang itu menghilang entah kemana. Dan yang ditemukan Hesong hanyalah jejak darah akibat orang tadi tersabet paku. Nah, saat kembali Hesong menemukan pintu aneh yang nampak bersih. Berbeda dengan pintu lain yang berdebu. Sehingga ia pun membobol kuncinya, membuatnya terperangah melihat isi ruangan itu. 제 생각엔 이 사장도 금괴를 찾고 있는 것 같아요. Ya, ruangan itu penuh dengan berkas penyelidikan terkait keberadaan emas tersebut. Yang artinya Myongjo juga nggak tahu keberadaan emasnya. Atau dengan kata lain, sekarang nih mereka berlomba mencari emas tersebut. Di saat yang sama, si Dongmin teriak sehingga Hesong pun kembali. Lagi-lagi terkejut karena mayat siswi di cerita hantu itu beneran ada. Masalahnya adalah Hesong gak sadar dengan kamera di ruangan tadi, sehingga Myongjo dapat melihatnya. Nah, Dongmin yang takut ingin segera melapor polisi, tapi Hesong melarangnya karena setelah diperiksa, tengkorak itu hanyalah plastik buatan. Yang artinya seseorang sengaja menaruhnya seolah-olah pengen membenarkan cerita hantu itu. Di mana Hesong mengambil kunci yang ada di sepatu tengkorak tersebut yang diyakininya sebuah petunjuk. Sialnya si Par memergoki mereka, tapi Hesong langsung berkelit kalau mereka tuh hanya penasaran dengan cerita hantu di gedung tua itu, sehingga Par pun melepaskan mereka. Sepulangnya dari sana, Hesong pun menunjukkan kepada mereka tentang temuannya tadi, termasuk kunci yang ada simbol anehnya, mirip simbol yang selalu dipasang si Byongmun. 해석하면 금괴의 시작. 근데 금괴의 배자랑은 다르네요. Artinya, cerita hantu itu bisa saja sebuah petunjuk yang ditinggalkan Byongmun menuju lokasi emas batangan itu. Jadi yang terpenting sekarang, mereka harus mengumpulkan semua petunjuk dari cerita hantu dan harus menemukan emasnya lebih dulu dari Myongjo. Masalahnya adalah Myongjo yang mendapat laporan itu dari si Par justru senang, gak menyangka kalau ia dapat petunjuk dari apa yang dilakukan siswa baru itu. Jadi ia meminta si Par membiarkan anak tersebut berkeliaran, siapa tahu dari pergerakannya ia bisa menemukan emasnya lebih cepat. Besoknya Suah menerima telepon dari nenek Dongmin yang mempertanyakan KTP-nya. Dan tentu saja Suah bingung karena ia gak pernah minta KTP apapun, apalagi tahu kalau orang yang mengambilnya adalah Hesong. Sementara Dongmin menjelaskan kepada Hesong tentang cerita hantu selanjutnya, yaitu jam kuno yang terletak di pinggir perpustakaan itu.
di mana para siswa selalu mengira kalau jam itu rusak karena nggak pernah berbunyi. Tapi rumornya jam itu akan berbunyi saat hanya satu orang yang tersisa di sekolah itu. Karena jika mendengarnya, sosok mata merah akan muncul. Namun, ya ini sih bukan mata merah, tapi guru beringas yang gak kenal ampun meminta penjelasan Haesong terkait KTP nenek Dongmin. Seketika Haesong teringat kalau itu pasti ulah Taeso, tapi belum sempat ngejelasin, Suah malah pergi begitu saja, menunggunya di ruang BK sepulang sekolah. Nah, sekembalinya di mejanya, Suah nggak sengaja menemukan headset yang disimpannya sejak lama, membuatnya teringat saat pertama jadi guru di sana, dan headset itu milik salah satu siswi. Yah, nampaknya ini ada hubungannya dengan sikap Suah yang nggak suka pembulian di sekolah itu. Di lain sisi, Direktur Kim menerima laporan kalau patung Buddha yang tangannya patah itu adalah palsu. Harusnya sih Haesong nggak perlu menjalankan misi yang sekarang. Namun si Kim malah dengan sengaja menghancurkan berkas itu biar Haesong dan timnya tetap terjebak dalam misi tersebut. Nah, di jam pulang sekolah, Udin mengabari Haesong tentang hasil tes DNA darah di paku yang Haesong temukan semalam. Jadinya Haesong mengirim pesan kepada Suah kalau ia buru-buru pulang karena meninggalkan kompor menyala di rumah. Padahal mah ia menemui sosok misterius semalam yang gak lain adalah si Satpam. Yah, semalam Haesong sempat menemukan jalan kabur si Satpam yang melalui pintu belakang rahasia, di mana jejak sepatu menjadi bukti kuatnya, membuat si Satpam minta maaf, memohon agar Haesong gak melapor ke kepala sekolah. Dan tahu kalau mayat itu palsu, ia pun sangat lega. Jadi setiap malam, si Satpam suka memberi makan kepada kucing jalanan. Di mana malam itu, si kucing membawanya ke jalan rahasia di belakang gedung tua itu. Sehingga ia yang sejak lama penasaran, mencoba masuk. Dan saat sampai di aula itu, ia merasa kalau lantainya kopong. Segera memeriksanya. Ya, ia terkejut dong, mengira mayat itu sungguhan. Segera masuk mengambil ponselnya. Tapi saat naik, si Dongmin yang merekam malah mengira si Satpam hantunya. Dan karena panik, ia pun lupa menutup papannya. Makanya semalam ia masuk menutup kembali papan itu. Tapi Haesong malah muncul. Sehingga terjadilah seperti semalam. Ia kabur karena takut ketahuan. Alhasil Haesong pun cerita kepada yang lain. Hanya saja ia bingung mengapa mereka pindah markas di dekat sekolah. Bahkan buka toko roti. Ya, namanya agen rahasia. Mereka harus totalitas dong. Sementara Suah sangat kesal mengapa Haesong selalu nggak menggubrisnya. Tapi melihat Dongmin diajak Taeso ke tempat sepi, ia pun mengikutinya. Yah, karena Dongmin meminta KTP neneknya, si Taeso pun menghajarnya. Jengkel mengapa akhir-akhir ini Dongmin mulai berani kepadanya. Ia bahkan membuang KTP itu, lalu dengan sengaja menginjak tangan si Dongmin. Untungnya Suah menghentikan itu. Tapi seperti biasa, si kambing ini pura-pura menganggap Dongmin sebagai teman. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Suah sih tahu itu pembulian, tapi Dongmin malah nggak mau ngaku, bahkan meminta Suah nggak ikut campur. Kan ia jadi pusing, merasa bersalah karena telah menuduh Haesong. Haesong sendiri sebenarnya pengen menyelesaikan masalah Dongmin. Rencananya meminta Udin menyelidiki si Taeso, tapi teringat ancaman si Kim, ia pun mengurungkannya. Gak jauh dari sana, nenek Dongmin yang seorang pemulung hampir saja ditabrak oleh mobil Yena. Beruntung, Haesong segera menghentikannya sambil membantu sang nenek, membuat Yena semakin penasaran kepada pria tampan dan baik hati itu. Nah, setelah membantunya pulang, Haesong pun baru tahu kalau itu neneknya Dongmin, membuat sang nenek sangat senang setelah tahu kalau Dongmin temenan dengan Haesong, bahkan memberi uang 2.000 won kepada Haesong. Ya, meskipun hanya cukup beli camilan, Haesong tetap menghargainya, membuat Dongmin terharu. Alhasil, ia pun terima kasih kepada Haesong sambil cerita tentang KTP neneknya yang sudah kembali, di mana Haesong yang khawatir memberikan nomornya yang Dongmin dapat hubungi jika kesulitan. Membuat Dongmin bahagia baru pertama kali tukaran nomor dengan seorang teman. Nah, sebelum pulang, Haesong singgah beli minum, tapi malah bertemu Suah.
Jadinya Su'a pun minta maaf atas kesalahpahaman itu. Tapi 이제 다 아셨으니까 그 다음은 어떻게 하실 거냐고요? ya, karena Haesong gak mungkin menyelesaikan masalah Dongmin, ia pun cerita tentang nenek Dongmin yang memberikannya 2000 won tadi, memberi Su'a 1000 sebagai bayaran karena Su'a memang harus menyelesaikan masalah pembulian itu. Membuat Su'a terdiam, tapi melihat Haesong memisahkan kacang di nasinya, ia seketika teringat dengan teman TK-nya yang menjadi cinta pertama sekaligus musuh bebuyutannya yang hilang entah kemana. Di saat yang sama, polisi tiba-tiba menangkap nenek Dongmin atas tuduhan situs judol, di mana nama sang nenek tertera sebagai pengelola. Alhasil, Dongmin pun menghubungi Haesong sehingga mereka bergegas ke kantor polisi. Di lain sisi, si kambing gak punya hati dan otak ini malah sibuk berjudi, padahal gak pernah menang. Toh, si Sangte memang sudah mengakali situs judinya biar si Taeso selalu kalah. Sementara Su'a pusing dengan kasus Dongmin. Toh, dirinya hanya guru honorer yang gak bisa apa-apa menghadapi masalah itu. Apalagi penjahatnya adalah anak anggota dewan terhormat. Tapi melihat 1000 won itu, alhasil ia pakai akun palsu ngepost di website sekolah tentang pembulian yang terjadi, membuat sekolah gempar. Di mana Pak Asep ngamuk-ngamuk gak jelas mencari siapa yang ngepost masalah itu. Tapi biar gak ketahuan, ia langsung marah sok-sokan mencari siapa pelakunya. Sehingga Pak Asep yang sedikit bego ini gak curiga, berbeda dengan rekan guru Su'a, si Markona dan Bejo yang jelas tahu kalau itu kelakuan Su'a. Di saat yang sama, pengurus OSIS juga membahas itu, yang pastinya para gadis senang jika Taeso dikeluarkan dari sekolah. Namun, ya selama ini Yongjo ternyata dijadikan babu oleh para pengurus OSIS. Dan biar dapat bertahan, Yongjo terima-terima aja. Dan inilah alasan mengapa ia melarang Haesong membocorkan kehidupannya di sekolah kepada ayahnya. Tengah malamnya, Haesong diam-diam ke sekolah memeriksa jam kuno tersebut. Namun, ya, Myongjo sudah membaca gerak-geriknya, tapi tetap mendukung Haesong, bahkan memuji rasa penasarannya. Setidaknya, Myongjo pengen tahu ada tujuan apa Haesong datang ke sekolah itu. Dan yang terpenting, ia juga pengen memeriksa jam tersebut. Besoknya, karena kekacauan itu, Myongjo mengadakan rapat komite dengan mengundang Taeso dan ortunya bersama si Dongmin, di mana Su'a meminta Dongmin jujur saja dan gak takut akan apapun. Namun, lah, Su'a sudah susah payah mengatur semuanya, tapi Dongmin malah gak bisa jujur, bahkan ngaku kalau orang yang membulinya adalah Haesong. Ya, semalam si kambing mengancam akan melukai Dongmin, bahkan membunuh nenek Dongmin di penjara jika masalah itu bocor. Makanya Dongmin gak bisa apa-apa, lagi-lagi meminta Su'a gak membantunya. Alhasil malamnya Haesong yang pusing menemui Dongmin, sehingga Dongmin pun jujur atas pengancaman itu, minta maaf karena telah menyalahkan Haesong. Jadi sekarang ia gak perlu bantuan Haesong lagi, biar dirinya lah yang menanggung semuanya. Mendengar itu, Haesong malah langsung pergi, membuat Dongmin seketika nangis. Harusnya tuh Haesong marah kepadanya. Namun, besoknya sekolah lagi-lagi gempar akibat pengumuman kalau Haesong akan dikeluarkan dari sekolah melalui rapat komite. Tapi tenang aja, Haesong sudah bergerak, di mana Udin mengabari tentang latar belakang si Taeso yang sudah dicarinya. Su'a sendiri panik karena rapat komite akan segera dimulai, tapi Haesong hilang entah kemana. Udin sendiri malah kepergok Burhan dan Wati, sehingga ia pun terpaksa jujur atas masalah itu. Nah, saat rapat, Dongmin masih saja bohong kalau Haesong lah pembulinya. Dan karena Haesong gak muncul-muncul, Pak Asep pun pengen memutuskan untuk mengeluarkan Haesong dari sekolah. Namun, ya itu si Haesong membawa seseorang di belakangnya, membuat para gadis semakin jatuh cinta, utamanya si Yena. Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke masa SMA dulu, saat Haesong menghajar bocah yang suka membulinya. Tapi karena bocah-bocah itu anak pejabat korup, guru dan kepala sekolah malah menyalahkan Haesong, bahkan mengeluarkannya dari sekolah, gak peduli dengan Burhan
yang terus-terusan minta maaf. Makanya ia nggak tahan dengan pembulian yang dialami Dongmin sekarang. Apalagi Burhan sebagai pengganti peran ayahnya nggak masalah dengan itu. 어떻게든 네 아빠 빈자리 채워주고 싶은데 지금도 충분해요. Jadi sebelumnya Haesung langsung ke markas judul, membuat Sangtae dan anak buahnya tertawa. Siapa juga bocah SMA yang sok petenteng ini. Tapi Haesung langsung menghajar mereka dengan sangat mudahnya. Sialnya si Sangtae nyerang dari belakang. Untung yang lain muncul, di mana Udin langsung menyerang si Sangtae. Namun lah ada-ada aja kelakuan si Udin. Tapi karena itu Haesung pun dapat menumbangkan si Sangtae, meminta Wate segera mencari bukti di komputer di sana. Burhan sendiri marah kepada Haesung, mengapa nggak cerita kepadanya. Tapi kan Haesung hanya nggak mau Burhan kena marah si Kim jika itu ketahuan. Dan yang terpenting Haesung harus segera membawa Sangtae ke sekolah. Alhasil terjadilah seperti sekarang, di mana Sangtae terpaksa menceritakan semuanya akibat dipaksa si Haesung. Jujur kalau Taeso punya banyak utang judul kepadanya dan membayar sebagian pakai KTP nenek si Dongmin. Jelas dong Taeso mengelak, menyuruh Dongmin ngaku kalau pelakunya adalah Haesung. Namun ya setelah apa yang dilakukan Haesung, Dongmin akhirnya berani jujur, membuat si kambing Taeso ini semakin marah. Tapi jelas saja Haesung gak membiarkannya, meminta Suah memutar video yang tersimpan di flash disk tersebut. Dan benar aja dong, rekaman CCTV di tempat judul itu membuktikan kalau Taeso memberikan KTP nenek Dongmin kepada Sangtae. Jadinya Taeso yang gak dapat mengelak lagi langsung menunjuk Haesung, membuat Haesung senang langsung membalasnya. Jelas saja ayah Taeso, si dewan terhormat ini gak terima, namun Suah mencegatnya. Lah selain atlet lari, Suah juga ternyata atlet judo, sehingga masalahnya pun beres dengan dikeluarkannya Taeso dari sekolah itu. Setelahnya ayah Taeso masih protes, memohon agar Myongjo membantunya. Toh dirinya adalah penyumbang terbesar di sekolah itu. Kan Myongjo jadi tertawa melihat betapa bodohnya politikus di depannya ini, yang lupa kalau dia menjabat sebagai anggota dewan karena dukungan Myongjo. Membuat ayah Taeso marah. Tapi ya selain kepala sekolah, Sipar ternyata pengawal Myongjo yang sangat menakutkan. Di saat yang sama Suah mengobati luka tonjok si Haesung, sekaligus berterima kasih karena Haesung telah membantunya menyelesaikan masalah itu. Tapi Haesung malah mengambil daun yang hinggap di rambut Suah. Kan guru yang masih jomblo ini seketika terpesona, segera melipir pergi saking gugupnya. Singkatnya Dongmin akhirnya cerita terkait kisah hantu jam kuno itu kepada Haesung. Jadi dulu siswi yang selalu peringkat pertama sekolah sangat marah akibat posisinya turun setelah kalah dari teman dekatnya, sehingga ia yang tak terima mengajak temannya itu ke atap sekolah di jam 12 malam, lalu mendorongnya, membuat temannya tewas, dan ia pun bisa mendapat posisi pertama. Namun suatu malam, ia yang belajar hingga tengah malam seketika panik akibat suara teriakan terdengar bersamaan bunyi jam 12 malam itu. Ia pun segera kabur ke WC, tapi suara aneh itu terus mengikutinya. Lalu ya gadis itu tewas, dan sejak saat itu rumor beredar kalau seseorang gak boleh sendiri di sekolah itu saat jamnya berbunyi di jam 12 malam, karena si mata merah akan muncul. Hanya saja Dongmin bingung mengapa orang-orang ini ada di dekatnya sejak tadi. Lah mereka ternyata ada di kafe itu, di mana Haesung ngaku kalau ia kerja paruh waktu di sana. Jadi mereka semua nih adalah temannya, dan Om Burhan adalah pemilik kafenya. Besoknya Suah termenung sepanjang hari akibat kelakuan Haesung kemarin, lagi-lagi mengingatkannya dengan teman masa kecilnya sekaligus cinta pertamanya yang melakukan hal yang sama. Sampai-sampai Suah nggak sadar dengan penjelasan si Asep bahwa masalah Taeso telah menggemparkan sekolah sehingga akan dipilih pembimbing OSIS guna mencegah kasus pembulian. Masalahnya mereka nggak ada yang mau. Toh mereka tahu sebagai pembimbing OSIS anak para pejabat itu, mereka hanya akan dijadikan babu. Tapi Asep yang sadar Suah termenung langsung memilihnya, dan Suah gak bisa menolak. Sementara Haesung memeriksa jam kuno itu, namun Yongjo tiba-tiba datang
nempel rekrutmen pengurus OSIS pengganti si Teso. Awalnya Hesong gak tertarik, tapi melihat foto kalau ada jam yang sama di ruang OSIS, ia seketika tertarik. Mencoba masuk ke sana, namun Yena tiba-tiba keluar, menjelaskan kalau nggak ada satupun siswa yang bisa masuk, kecuali pengurus OSIS. Hanya saja Yena memberi hadiah yang dibeli khusus buat Hesong. Kan om-om ini jadi bingung, mengapa juga ia diberi hadiah, segera mengembalikannya, membuat Yena justru semakin penasaran. Baru kali ini ada pria yang menolak pemberiannya. Setelahnya, Hesong pun menemui Sua, pengen mengajukan diri sebagai pengurus OSIS. Tapi saat dijelaskan syaratnya, Hesong seketika pusing. Gimana tidak, yang bisa daftar hanyalah peringkat 10 sekolah di ujian terbaru nanti. Itu pun harus mendapatkan 100 tanda tangan dari siswa yang mendukung. Dan syarat terakhir adalah keputusan mutlak di tangan ketua OSIS. Masalahnya, teman yang dikenal dekat cuma Dongmin dan 2 mantan anak buah Teso yang sudah bertobat ini. Tapi kan 3 tanda tangan itu belum cukup, mana ia harus belajar demi masuk 10 besar. Karena itu Burhan dan yang lain memberikan ujian tambahan, tapi hasilnya lah udah om-om tapi masih saja nggak ngerti matematika. Dan sialnya ujian akan dimulai 7 hari lagi. Besoknya demi Hesong jadi pengurus OSIS, trio nggak jelas ini tiba-tiba mengadakan konser dadakan, mempromosikan Hesong sebagai pengurus OSIS. Kan Hesong jadi malu ya, mana disuruh joget-joget gak jelas di sana. Tapi karena itu mereka berhasil mendapat 100 tanda tangan siswa, dan Yena yang melihat itu jelas semakin tertarik. Ya, apa yang dilakukan Hesong menjadi pembahasan para siswa, utamanya pengurus OSIS, membuat Jongjo bingung. Karena dari semua siswa, dialah yang paling gak mau Hesong gabung di OSIS. Takutnya keburukannya yang dijadikan budak diketahui Hesong. Karena itu ia pun menemuinya di atap sekolah, ngancam akan membocorkan identitasnya jika Hesong masih gabung di OSIS. Tapi meskipun begitu, Hesong yang gak tahu alasannya tidak peduli, mulai belajar mati-matian. Di saat yang sama, Myongjo masih dipusingkan dengan teka-teki jam kuno yang memunculkan si mata merah. Tapi tahu kalau Hesong daftar pengurus OSIS, ia pun tersenyum. Gak berapa lama putrinya datang, senyum manja kepada ibunya, layaknya anak lain biasanya. Tapi saat Sipar pergi, ia seketika murung. Ya, emaknya adalah tipikal mak lampir yang ambisius, yang selalu memaksanya belajar, bahkan memberi obat biar Yena bisa begadang. Makanya Yena selalu merasa tertekan. Hanya saja ia selalu pura-pura bahagia di depan orang lain. Besoknya Hesong tiba-tiba disuruh mengadakan pelatihan wajib militer, sehingga ia pun terpaksa izin kepada Sua alasan sakit dengan batuknya yang gak jelas itu. Namun malamnya Sua yang khawatir malah ingin ngejenguk Hesong. Kan Hesong jadi panik dong, segera bergegas ke kosan yang tertera di alamatnya sebagai siswa. Untungnya jalan yang dilewati oleh Sua macet, sehingga mereka dapat sampai lebih dulu, segera mempersiapkan isi kamar, bahkan harus membeli perabotan dan baju-baju tetangga. Tapi masalahnya Sua sudah di depan, membuat mereka terpaksa sembunyi di lemari. Dan sialnya lagi saat membuka pintu, Hesong malah gak sengaja menjatuhkan bubur tepat di celana Sua. Jadinya Sua punya alasan masuk ke dalam, dan melihat pakaian Hesong berserakan, dia malah pengen merapikannya dan menaruhnya ke dalam lemari, membuat Hesong panik segera menahannya, namun Sua malah kepeleset. Kan mereka jadi canggung, dan sialnya lagi si Udin malah pengen bersin, membuat Wati gak ada pilihan. Jadinya Udin yang kelepek-kelepek jatuh keluar, dan mereka pun akhirnya ketahuan. Singkatnya, mereka pun rajin berdoa sesuai agama masing-masing demi kelancaran ujian si Hesong. Ya, hari ini Hesong fokus ujian, berbeda dengan Sua yang jadi pengawas, tapi malah bengong dengan kejadian malam itu. Ya, mereka terpaksa alasan memberi kejutan kepada Hesong yang kerja paruh waktu di tempatnya. Tapi kan Sua nggak percaya cerita itu, membuatnya curiga siapa Hesong sebenarnya. Nah, sejak malam itu, Udin kini berubah, mulai sok romantis di hadapan Wati,
mengira Wati suka kepadanya. Padahal kan saat itu Wati melakukannya karena terpaksa. Tapi Udin masih saja percaya diri dengan ketampanannya. Di saat yang sama, Sua mulai mencari tahu tentang Hesong. Apalagi sebelumnya tuh, ia menemukan kartu pelajar Hesong di dalam mobil yang terparkir dekat rumahnya. Kan gak mungkin bocah 17 tahun punya mobil semewah itu. Meminta Markona untuk membantunya. Tapi masalahnya Sua yang mabok malah salah rumah. Membuat Hesong bingung mengapa pemabuk itu ada di depan rumahnya. Beruntung ibunya Sua menarik anaknya pulang. Sehingga tahulah Hesong kalau Sua adalah tetangganya. Besoknya ujian pun diumumkan. Membuat om-om yang ingin muda ini jadi deg-degan. Ngintip nilainya macam orang main judi. Yah, ia berhasil masuk peringkat 10 dong. Membuat mereka bahagia. Yang pasti Udin gak berhenti cari kesempatan. Berbeda dengan Hesong yang malah semakin percaya diri dengan otak sombongnya. Di lain sisi Yongjo malah peringkat 1 mengalahkan Yena. Tapi Yena pura-pura tersenyum minta maaf. Padahal ia kesel. Apalagi yang lain memuji Yongjo. Sialnya laptop salah satu pengurus OSIS ketinggalan di ruang OSIS. Jadinya Yena tahu kalau mereka tuh punya grup chat khusus yang gak ada dirinya. Membuatnya semakin kesel. Ternyata selama ini tuh orang-orang hanya baik di depannya. Di lain sisi Myongjo menemui Pak Tua, kepala editor media ternama, di mana Myongjo mengajaknya kerjasama demi melancarkan proyek pendidikan impiannya. Tapi Pak Tua yang tahu itu salah langsung menolak, membuat wajah Myongjo berubah jadi mak lampir. Apalagi Pak Tua gak mau menyalaminya. Tapi amarahnya belum mereda. Ia malah mendapat kabar kalau putrinya turun peringkat. Di saat yang sama, Hesong malah dengan bangganya menunjukkan rankingnya kepada Yena. Bahkan memberi selamat karena Yena peringkat 2. Kan Yena jadi marah meskipun gak bisa mengeluarkannya. Karena ia mulai menyimpan perasaan kepada Hesong. Selain itu, ia juga takut karena ibunya sudah memanggil. Saking takutnya, luka di lengan yang selalu disembunyikannya bertambah sakit. Malamnya, mereka lagi-lagi pusing karena ternyata yang mendaftar pengurus OSIS ada 3 orang, sedangkan yang diterima cuma 1. Sehingga besoknya, Hesong memakai cara jadulnya, memberikan minum kepada Yena, lengkap dengan daun di atasnya. Yah, ini sih nampak seperti om-om kerajaan yang ngegombal gadis di bawah umur. Kan semuanya pada bengong. Baru kali ini melihat orang tampan, gak tahu merebut hati wanita. Bahkan si Dongmin pun sampai ngakak. Sua sendiri mencoba menghubungi guru di sekolah Hesong dulu. Untungnya Wati sempat mengalihkannya, ngaku kalau Hesong adalah anak yang disiplin dan cerdas. Singkatnya, Yena memutuskan kalau Hesong lah yang diterima jadi pengurus OSIS, membuat wakil ketua OSIS bernama Jiun protes. Namun Yena gak peduli. Toh keputusan mutlak ada di tangannya. Sedangkan Om Burhan menyampaikan kalau Sua mulai curiga. Jadi ia menyuruh Hesong segera menyelesaikan misi itu. Sehingga Hesong pun diam-diam masuk ke ruang OSIS. Tapi kan semuanya sudah ada di dalam menyambut kedatangan Hesong. Termasuk Sua sebagai pembina. Setelahnya Yena mengajak Hesong makan entar malam sebagai bentuk penyambutan. Bahkan mengajak Yongjo. Beralih ke Markona yang sok-sokan pesan berbagai jenis makanan di sana. Padahal mah mereka tuh tahu kalau Markona lagi merekam. Sehingga Markona pun gak menemukan keanehan. Membuat Sua yang menerima laporan tambah penasaran. Malamnya karena terpaksa Yongjo pun datang makan malam. Di mana Yena mulai meminta Yongjo menuangkan minuman. Kan Yongjo jadi malu tapi tetap harus melakukannya. Dan Hesong yang mulai nyadar bertanya sejak kapan Yena dan Yongjo berteman. Tapi membuat Yena jadi tambah salah paham, mengira Yongjo diam-diam pacaran dengan Hesong. Sehingga ia pun menyuruh Yongjo seperti pembantu untuk membeli stocking. Tapi pastinya Hesong menghentikannya, mengakhiri makan malam itu segera. Nah, setelah Yena pulang, Hesong pun membahasnya. Dan jelas saja Yongjo marah. Bukannya ia sudah berkali-kali mengingatkan agar Hesong gak ikut campur urusannya. Yena sendiri kena ceramah emaknya.
Pokoknya Yena harus meraih posisi pertama bagaimanapun caranya. 그런 계획은 갖다 버리는 게 나아. 언젠간 꼭 사람 행세를 하거든. Nah, merasa sudah aman, Haesung balik ke sekolah, tepatnya memeriksa jam kuno itu. Namun tiba-tiba seseorang memasukkan kertas ke dalam ruangan tersebut, membuat Haesung panik karena orang itu tahu kalau dia adalah agen rahasia. Alhasil mereka pun melaporkannya ke Direktur Kim. Bingung siapa yang membocorkan misi mereka, sehingga Kim pun menyuruh tangan kanannya bernama Jing Sang untuk menyelidiki orang-orang yang ada di sekolah itu. Besoknya Jing Sang memberi laporan, membuat Kim terkejut karena mengenal seseorang. Beralih ke Myongjo yang malah sibuk latihan nembak, atau lebih tepatnya menyiksa Pak Tua yang gak mau bekerja sama dengannya. Artinya mak lampir satu ini akan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Singkatnya, Markona malah membocorkan kepada Bejo terkait kecurigaan Sua kepada Haesung. Untungnya Bejo bisa menjaga rahasia, tapi melihat foto alumni 2003 di buku tahunan, Sua sangat terkejut. Sementara Haesung menerima telepon dari orang yang tahu kalau dia adalah agen rahasia, dan orang itu ternyata adalah si Satpam, mengajak Haesung bertemu di atap entar malam karena ada yang ingin disampaikannya. Namun di jam 12 malam ketika Haesung sampai di sekolah, jam kuno itu berbunyi, yang artinya si mata merah akan segera muncul. Dan benar saja, si Satpam tiba-tiba jatuh dari atap dengan mata merah, sama persis dengan kisah hantu yang tewas terjatuh di sana. Tapi menariknya adalah si Satpam memegang buku catatan yang Haesung dulu berikan kepada ayahnya. Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke masa lalu ketika Sua masih bernama Bongja hampir terkena bola. Untungnya ayah Haesung menolongnya, dan alasan Sua nggak mengenal Haesung karena dulu tuh nama Haesung adalah Siun. 동자구나. 시연한테 얘기 많이 들었어. 내가 언제 그랬다고. 안녕하세요. Makanya saat melihat buku tahunan itu, Sua sangat terkejut karena ayah Siun berfoto sebagai guru di sana. Nah, sadar kalau orang yang mendorong si Satpam ada di atap, Haesung pun segera ke sana, di mana mereka pun gelut. Tapi anehnya, orang itu selalu pengen ngerebut buku catatan. Namun Haesung gak membiarkannya, hampir saja membuka topengnya. Tapi ya, entah siapa yang ada di sana, tapi si bertopeng itu berhasil kabur segera ke tempat bosnya, yang gak lain adalah Myongjo. Karena si topeng tadi adalah si Par yang disuruh merebut catatan itu. Haesung sendiri langsung melabrak si Kim, minta penjelasan mengapa buku ayahnya ada di sekolah itu. Ya, ternyata misi terakhir ayah Haesung sama dengan misi yang ditangani Haesung sekarang. Tapi Kim gak tahu apakah ayah Haesung masih hidup atau sudah mati. Untungnya Burhan segera masuk sehingga Haesung pun gak jadi menghajar si Kim. Hanya saja Haesung kecewa mengapa Burhan gak pernah menjelaskan itu kepadanya. Namun Burhan ngaku gak tahu menahu tentang misi itu. Dan masalahnya, Haesung sudah gak mau menjalankan misi tersebut saking kecewanya dengan sosok ayah yang hilang entah kemana. Sesampainya di rumah, ia pun membaca buku itu. 구간 지하 빈 공간을 앞으로의 작전 본부로. 여기라면 안심. Ya, kamar di gedung tua yang penuh dengan berkas penyelidikan. Ternyata tempat ayah Haesung menyelidiki kasus emas itu. Dan di buku tersebut penuh catatan petunjuk terkait kisah hantu di sekolah, serta janji sang ayah yang pengen merayakan ultah Haesung kecil di observatorium, tapi nggak pernah terkabulkan hingga sekarang. Besoknya si Satpam diberitakan meninggal bunuh diri, sehingga para siswa mulai bergosip kalau itu akibat hantu jam kuno. Sementara Yena mulai menyinggung kedekatan Yongjo dengan Haesung, mengira mereka pacaran. Lah, Yongjo jelas tertawa dong. Mana mungkin ia suka kepada om-om itu. Membuat Yena lega, meminta Yongjo gak menghalanginya mendekati Haesung. Kan Yongjo jadi bingung. Bukan masalah cinta, tapi mana mungkin ia membiarkan Yena mencintai om-om agen rahasia itu. Beralih ke Om Burhan yang mabok sepanjang malam sambil memandangi foto persahabatannya. Ya, ayah Haesung, si Kim, dan dirinya seangkatan di agen rahasia. Yang pasti Burhan dan Kim juga tahu alasan menghilangnya ayah Haesung. Sementara Haesung merenung di ruang observasi,
tempatnya dengan sang ayah yang selalu bersama memandangi bintang-bintang dulu. Bertanya dalam hatinya mengapa ayahnya meninggalkannya. Apakah ayahnya sudah meninggal atau masih hidup? Dan perasaan rindu itu tentu sangat sulit baginya. Besoknya Udin malah pakai seragam sekolah. Rencananya sih dia yang akan menggantikan peran Hesong. Tapi kan dipandang dari sudut manapun, Udin tetaplah om-om bermuka tua. Gak berapa lama Hesong muncul menjelaskan kalau ia akan tetap melanjutkan misinya demi mencari tahu penyebab ayahnya menghilang. Membuat mereka lega. Berbeda dengan Udin yang kecewa, padahal ia juga pengen jadi bocah SMA yang digilai para gadis sekolah. Nah, di jam istirahat, ia pun masuk ke ruang OSIS mencoba mengikuti petunjuk di catatan ayahnya yang tertulis jam berbunyi di pukul 00 dan gadis itu jatuh dengan kepala terbentur tanah. Artinya saat terjatuh, kepala gadis itu berada di bawah atau dengan kata lain, jamnya dimundurkan tepat ke arah bawah di pukul 06.30. Dan benar aja jamnya berbunyi bersamaan dengan mata merah yang muncul, sehingga Hesong pun segera merekam bunyi tersebut. Namun tiba-tiba Sua masuk bertanya apakah Hesong tahu terkait meninggalnya si Satpam. Sehingga Hesong pun berkata kalau tahunya dia si Satpam meninggal bunuh diri. Namun jadi semalam Sua yang mencari tahu tentang Jeon yang pernah jadi guru di sekolah itu mendengar suara aneh di luar, sehingga ia melihat Satpam itu tewas dan Hesong berlari ke atap. Alhasil ia pun memeriksanya, melihat Hesong berkelahi dengan si Topeng, bahkan mengeluarkan pistol. Yah, Sua lah yang bersuara di malam itu, sehingga si Topeng dapat lepas. Makanya sekarang Sua meminta Hesong jujur aja tentang identitasnya, ngancam akan lapor polisi. Jadinya Hesong pun terpaksa jujur. 저는 잠복 중인 국정원 요원입니다. Di saat yang sama, Myongjo menerima telepon dari seseorang dengan inisial Rubah. Nah, tahu siapa Hesong dan alasannya ada di sekolah itu membuat Sua sangat terkejut. Apalagi Hesong tiba-tiba mengunci pintu sambil berkata kalau Sua nggak boleh membocorkan informasi tersebut. Kalau tidak, dia akan dipenjara. Kan Sua beneran takut dong. Yang nggak salah apa-apa kok, tapi mengapa harus dipenjara? Malamnya Hesong pun memutar suara yang keluar dari jam tersebut, yang nggak lain adalah lagu kebangsaan sekolah itu yang dibuat sendiri oleh si Byungmun. Jadi sekarang mereka harus mencari tahu rahasia apa di balik lagu tersebut. Tapi ya mereka jelas panik dong. Bisa-bisanya Hesong mengancam Sua seperti tadi. Pokoknya Boran nggak mau tahu. Hesong harus membujuk Sua baik-baik dan mengajaknya kerja sama. Alhasil si kunyuk pun menemui Sua dengan wajah sok baiknya, membuat ibu Sua salah paham, mengira mereka lagi PDKT. Padahal kan Sua lagi deg-degan dengan ancaman penjara itu. Namun Hesong yang minta maaf jelas membuat rasa angkuhnya bangkit, sok-sok jual mahal, apalagi Hesong memohon untuk bekerja sama. Tapi membayangkan dirinya diberi penghargaan karena sudah membantu misi negara, bahkan diangkat jadi PNS, ia langsung setuju. Nah, meskipun bingung dengan sikap Sua yang berubah-ubah, Hesong tetap menjelaskan terkait identitasnya dengan Yongjo, yang adik kakak beda orang tua. Tapi Sua nggak terlalu menggubrisnya, karena Hesong yang berjanji melindunginya, membuatnya gugup. Ya, Sua yang kini tahu masalah tersebut, pasti dalam bahaya. Di saat yang sama, orang yang dipanggil Rubah menegur Myongjo karena membunuh Satpam itu. Sehingga Myongjo pun alasan kalau si Satpam terlalu angkuh. Jadi sebelumnya, Myongjo menemukan berkas yang si Satpam ingin kirimkan kepada Hesong. Berkas berisi identitas ayah Hesong dan alasan dia menghilang. Pengen membocorkan apa yang diketahuinya terkait misi ayah Hesong 22 tahun yang lalu. Dan yang menarik adalah 국정원 그놈한테도 전해주시오. 당신들 옛날 금괴 찾아 실패했던 일. artinya Myongjo punya mata-mata di badan intelijen. Makanya ia menyuruh si Park membunuhnya, meminta si Rubah untuk tidak mengganggu apa yang dilakukannya. Karena jika terlambat sedikit saja, rencana mereka akan kacau. Singkatnya, Hesong mulai menyelidiki kisah hantu ketiga, yaitu piano yang berbunyi sendiri. Di mana dalam catatan itu, sang ayah menulis bahwa dulu seorang guru piano jatuh cinta kepada siswinya. Namun suatu hari siswi itu hamil,
Tapi bukannya tanggung jawab, si guru malah memutuskannya. Jadinya siswi itu pun bunuh diri, dan sejak saat itu pianonya kadang berbunyi sendiri menghantui guru tersebut. Membuat Haesung bingung apakah piano itu yang dimaksud, tapi Sua malah takut dong dengan cerita itu. Tapi ngomong-ngomong soal piano, ia sempat melihat piano jadul di ruang pimpinan. Masalahnya, mustahil Haesung masuk ke sana karena keamanan yang ketat, kecuali hari di mana sekolah merayakan ulang tahun. Ya, saat ini OSIS disibukkan dengan persiapan acara yang akan dihadiri orang-orang terkenal serta alumni, termasuk mereka sebagai pengurus OSIS. Membuat Haesung bersemangat, padahal kan dia nggak boleh hadir karena mendapat minus 20 poin disiplin akibat nggak masuk sekolah kemarin. Jadinya ia segera meminta bantuan Sua, dan Sua menjelaskan bahwa satu-satunya cara Haesung harus ikut lomba foto model sekolah. Membuat Haesung jadi tambah pusing, mengapa juga ada sekolah seribet ini. Meskipun begitu, besoknya ia tetap ikut bersaing dengan beberapa siswa sekolah yang sudah pengalaman jadi model. Berbeda dengan Haesung yang senyum pun macam mengajak orang berkelahi. Jadinya Sua menariknya keluar, mengajarkannya sedikit cara berpose, dan karena sikap Sua yang ceria, Haesung pun mampu melakukan apa yang diajarkan tadi, membuat gadis-gadis di sana heboh. Tapi saat giliran Yena, sehingga Yongjo yang ngerti itu segera menjelaskan ke Bu Markona kalau tadi lengan Yena terluka akibat menolongnya. Segera mengajak Yena keluar. Ya, sebelumnya Yongjo nggak sengaja melihat luka irisan di lengan Yena yang ternyata sudah berkali-kali mencoba bunuh diri. Makanya Yongjo yang menganggapnya sahabat mencoba melindunginya. Tapi nyatanya Yena justru marah. Toh sejak awal ia nggak menganggap Yongjo sahabat. Tiba-tiba Haesung datang melindungi Yongjo, membuat Yena malah salah paham, menganggap mereka diam-diam pacaran. Kan Yongjo jadi marah kepada Haesung. Alhasil malamnya Sua menjelaskan bagaimana bentuk persahabatan antar wanita yang berbeda jauh dengan persahabatan pria. Meminta Haesung gak mengacau karena sebagai wanita Yongjo gak mau Haesung yang dianggap sebagai kakak merecoki persahabatannya. Setelahnya mereka pun bergegas pulang, tapi hujan tiba-tiba turun. Lalu jelas dong Haesung terkejut karena ia gak pernah lupa dengan cinta pertama masa kecilnya bernama Bongja. Segera melindungi Haesung dari kurir gabut yang melaju kencang. Nah, Haesung pun bertanya apakah benar Bongja adalah nama kecil Sua. Namun Sua malah salah paham, mengira Haesung meledeknya, menyuruhnya pulang sendiri saja. Kan Haesung jadi gak sempat mengungkap kalau dirinya tuh adalah Siun. Tapi ia tetap senang karena selama ini ia juga mencari Bongja, cinta pertamanya itu. Pulang ke rumah sambil senyum-senyum gak jelas memandangi foto masa kecilnya bersama Bongja. Tapi ia juga bingung apakah orang yang dimaksud Sua terkait musuh babuyutan adalah dirinya. Di lain sisi, Myongjo fokus melihat nama-nama yang akan hadir di Ulta SMA Byongbon, utamanya nama Haesung. Tapi untuk sekarang, ia fokus makan malam bersama putrinya, mengingatkan agar putrinya gak melukai diri sendiri karena tekanan yang diberikannya. Toh ia juga mampu melakukannya. Yah, emang gila sih mak lampir satu ini mendidik putrinya agar tumbuh besar sepertinya. Manusia yang harus menjadi orang teratas dan gak peduli dengan rasa simpati kepada orang lain. Membuat Yena langsung setuju saking takutnya. Besoknya para guru merapatkan terkait pemilihan wajah sampul SMA Byongbon. Yang pastinya nih, Yena wajib dipilih sebagai perwakilan wanita. Sedangkan untuk pria, Pak Asep mengarahkan mereka untuk memilih Jiun. Tapi ya, Sua pengennya Haesung yang menang, menjelaskan teori-teori demokrasi yang negara mereka anut sejak kemerdekaan. Membuat Asep gak berkutik. Jadinya pemilihan suara pun dilakukan. Dan yang menang adalah... Jelas saja komplotan Haesung bahagia, begitupun dengan Sua. Berbeda dengan Asep yang minta maaf kepada ortu Jiun. Nah, melihat Yongjo, Haesung pun segera membantunya sambil minta maaf atas kelakuannya kemarin. Untungnya Yongjo gak masalah dengan itu.
Hanya saja ia meminta Hesong gak salah paham soal Yena karena ia tahu betul kalau Yena tuh tidak jahat tapi ditekan oleh ibunya. Malamnya mereka pun membahas masalah polisi yang menangani kasus si satpam, di mana Wati menemukan anak polisi itu yang ternyata sakit, tapi tiba-tiba dibiayai yayasan Myongmun tepat setelah kasus satpam dinyatakan bunuh diri. Artinya Myongjo menyuap polisi itu, membuat mereka yakin kalau si topeng yang membunuh satpam adalah suruhan Myongjo. Alhasil Hesong pun mengungkap isi catatan ayahnya kalau ruang penyelidikan di gedung tua itu adalah tempat ayahnya dulu. Atau dengan kata lain, Myongjo belum menemukan emas batangan tersebut, makanya mengincar catatan yang dipegang si satpam. Setelahnya, Wati pun menunjukkan tentang lagu sekolah yang diputar di jam kuno itu, berbeda dengan lagu sekolah asli. 호행자 주. 두 명이 함께 교가를 연주해라. 아마 연주를 끝내면 마지막 회담 단서가 나오겠지. Artinya, itu ada hubungannya dengan cerita hantu ketiga, yaitu piano yang berbunyi sendiri. Jadi, mereka bisa mencoba memainkan lagu tersebut di piano yang ada di sekolah. Masalahnya, mereka nggak ada yang tahu main piano. Namun Su'a tiba-tiba muncul, siap membantu mereka. Yang penting Burhan berjanji menjadikannya PNS jika rencananya berhasil. Dan karena nggak ada cara lain, Burhan pun terpaksa setuju. Namun Hesong menarik Su'a keluar, protes harusnya Su'a nggak setuju karena itu berbahaya. Tapi Su'a nggak peduli. Toh menjadi guru tetap adalah impiannya. 보여주고 싶은 사람이 있어서 그래요. Ya entah karena apa, ia sudah berjanji kepada siswi pemilik headset pink itu, membuat Hesong terdiam, terpaksa setuju. Besoknya mereka pun menjalankan rencana. Jadi ruangan Myongjo, tempat piano itu hanya dapat dimasuki dengan sidik jari 2 orang, yaitu Myongjo dan Sipar. Makanya sekarang Su'a membuntuti Sipar yang sedang baca buku di perpustakaan. Sehingga ia pun pura-pura minjem buku itu. Alasan ada hal yang penting yang ingin dibacanya hari ini. Untungnya Par setuju meskipun berat hati. Dan dengan begitu Hesong pun dapat mengambil sidik jari Sipar yang tertempel di buku tersebut. Tapi wajah Su'a yang dekat membuatnya deg-degan. Begitupun saat latihan piano. Ia bisa gila karena rasa cinta yang gak mau diakuinya. Singkatnya, karena warung tempat penyamaran mereka diambil alih pemilik aslinya, mereka pun terpaksa mengajak Su'a ke kantor resmi, di mana Jingsang yang melihatnya melapor kepada si Kim. Padahal mah Kim tahu hal itu. Lagian, daripada memberi dana besar kepada Burhan, mending ia setuju dengan tambahan anggota khusus tersebut. Ya, mereka menyusun rencana yang akan dilakukan saat ultah di SMA Byongmun. Intinya, Hesong dan Su'a yang akan masuk ke ruangan Myongjo dan memainkan piano tersebut. Singkatnya, acara itu pun berlangsung, di mana Udin nyamar sebagai pelayan, begitupun Wati dan Burhan yang mengawasi dari dalam camper van. Sementara Hesong datang dengan gaya khasnya, membuat gadis-gadis semakin jatuh cinta. Tapi ketika Su'a datang, membuat Hesong terpaku. Ternyata Su'a beneran cantik. Teringat saat dulu Su'a kecil menyuruhnya melamar saat Su'a mengenakan gaun yang cantik. Pengennya sih Hesong ngelamar sekarang, tapi kan mereka sedang menjalankan misi penting. Gak berapa lama, Myongjo pun membuka acaranya, lalu mengajak putrinya gabung bersama para politikus besar. Sedangkan Hesong memberikan suntik kepada Su'a buat jaga-jaga, serta kalung yang dilengkapi kamera. Namun, kedekatan itu membuat Udin bingung, begitupun dengan mereka. Nah, paduan suara pun dipersilakan naik menyanyikan lagu SMA Byongmun, sehingga Myongjo mengajak para politikus itu ke ruang kepala sekolah, sekaligus mengingatkan Yena untuk tetap menjaga nama baiknya. Hal itu tentu membuat Yena semakin tertekan, segera ke WC, sehingga Yongjo yang sadar itu mengikutinya, memberikan perban buat kaki Yena yang terluka. Namun, Yena malah menolak, bahkan menyembunyikan luka sayatan baru di lengannya. Tapi karena Yongjo terus ikut campur, Yena pun marah, mulai setuju dengan saran ibunya yang gak boleh memberi hati kepada orang lain. Menjelaskan kalau Yongjo tuh hanya pelayan baginya, tapi... Ya, Yongjo benar-benar kasihan kepada orang yang dianggapnya sahabat ini. Namun Yena yang marah langsung menamparnya. Tapi kali ini Yongjo membalas, biar Yena ngerti. Tapi Yena justru semakin sedih, segera keluar entah mau kemana.
Di saat yang sama, Myongjo meminta dukungan mereka terkait kota pendidikan yang akan dibangunnya, menunjukkan anggur tua yang akan mereka minum bersama ketika proyeknya selesai nanti. Jadi, tujuan Myongjo mendirikan kota pendidikan itu hanya untuk mendidik 1% siswa terbaik, dan untuk siswa yang gak mampu mencapai 1% itu akan dibuang. Toh, menurutnya, memberi kesempatan kepada siswa buangan hanyalah buang-buang biaya. Dan nantinya 1% siswa terbaik mereka akan mengisi kursi jabatan korsel, atau dengan kata lain, melalui sistem pendidikan, Myongjo ingin menguasai negara. Yah, inilah alasan Pak Tua menentang impian Myongjo. Toh, anak-anak lain harus diberi kesempatan yang sama. Singkatnya, paduan suara pun mulai mengisi acara, sehingga rencananya pun dimulai dengan Udin yang memadamkan listrik, membuat semuanya panik, termasuk pengawas CCTV yang segera mengabari Sipar. Yah, prediksinya butuh waktu 3 menit Sipar sampai di ruang listrik, sehingga Haesung dan Sua harus memanfaatkan CCTV yang gak berfungsi untuk masuk ke ruangan Myongjo. Tapi Sipar ternyata sampai lebih cepat, membuat Haesung panik, segera menarik Sua bersembunyi. Tapi tenang aja, Wati sudah menyiapkan rencana cadangan di mana Udin sok-sok nyamar sebagai ortu siswa, masuk ke ruang CCTV, protes kalau listrik yang padam tadi membuatnya keseleo. Dengan begitu, Haesung dan Sua dapat ke ruangan Myongjo tanpa terlihat pengawas. Tapi sialnya, sidik jari itu masih error, membuat Wati nggak ada pilihan, terpaksa masuk ke sana menggampar si Udin. Masalahnya, pengawal yang lain memergoki Haesung, membuat Haesung nggak ada pilihan, terpaksa ngelawan sekaligus melindungi Sua. Begitupun Wati yang harus mengalihkan pengawas CCTV, terpaksa melakukan hal seperti kemarin. Kan si Udin menganggap itu serius sampai-sampai pengawas mengira itu beneran. Tapi karena itu, Haesung dan Sua pun berhasil mengalahkan pengawal itu tanpa ketahuan, menyuruh Udin segera membereskannya karena ia berhasil masuk ke ruangan tersebut. Alhasil, saat paduan suara menyanyikan lagu sekolah, mereka juga memainkan piano itu. Tapi saat selesai, nggak ada yang terjadi. 소리가 안 나요. 원래 고장난 걸까요, 그럼? 연주하는 의미가 없잖아. Haesung sih kepikiran sesuatu, tapi Burhan menyuruhnya bergegas keluar karena nggak ada waktu lagi. Jadinya, Haesung segera ke komputer Myongjo untuk menghapus histori pintu yang terbuka tadi. Namun, saat selesai, ia malah menemukan berkas yang mengejutkan, yaitu berkas berisi namanya sebagai Siun. Atau dengan kata lain, sejak awal Myongjo tahu kalau Haesung adalah agen rahasia. Tapi mengapa Siun berganti nama jadi Haesung? Ya, saat awal masuk di BIN, Burhan menyuruhnya untuk pakai nama samaran, sehingga Siun pun memakai nama Haesung karena dulu tuh ia cerita kepada ayahnya bahwa ia suka dengan nama tersebut yang berarti komet yang melintasi bumi. Haesung. Nah, meskipun terkejut dengan temuan itu, Haesung tetap bergegas dari sana. Ya, mereka dibingungkan mengapa hanya kunci do yang tidak bersuara. Tapi Haesung gak terlalu menggubrisnya karena ia kepikiran dengan hal tadi. Sementara Sua harus beres-beres setelah acara, namun pengurus OSIS lain bernama Sungjae marah kepada cleaning service yang gak sengaja menjatuhkan makanan di sepatunya. Saking sombongnya, ia bahkan menyuruh orang itu berlutut. Tapi sebagai guru, Sua tentu gak membiarkannya, walaupun Sungjae anak anggota dewan. Sehingga ayah Sungjae pun segera minta maaf. Tapi Sua justru menyuruh Sungjae yang minta maaf. Toh itu kesalahannya. Melihat itu, Pak Asep langsung marah kepada Sua. Sehingga masalah pun terselesaikan, di mana cleaning service tadi gak sengaja menemukan kartu yang terjatuh dari kantong Sungjae, memberikannya kepada Sua. Myongjo sendiri memperhatikan piano tersebut sambil tersenyum, tanda kalau ia tahu Haesung masuk ke sana tadi. Tinggal teka-teki hantu keempat yang tak seorang pun tahu ceritanya. Yah, data pribadinya di komputer Myongjo tadi jadi bukti kalau Myongjo lah yang meminta badan intelijen mengirim Haesung untuk mencari emas batangan itu. Masalahnya sekarang, Haesung harus mencari tahu siapa mata-matanya. Apakah si Kim, Jinsang, Udin dan Wati, atau Burhan. Ia sih nggak mau percaya kalau Burhan pelakunya, tapi satu-satunya orang yang tahu nama aslinya di intelijen
hanyalah Burhan. Makanya pikirannya kacau. Bagaimana mungkin orang yang dianggapnya ayah sendiri mengkhianatinya. Besoknya, Sua pun mencoba memecahkan teka-teki piano itu, mencoba menghilangkan lirik dari nada do yang hilang. Tapi hasil kalimatnya malah nggak ada artinya. Dan setelah berpikir berjam-jam, ia pun baru teringat kalau dalam kisah hantunya tuh, yang meninggal adalah perempuan. Mencoba menghilangkan nada do, khusus di bagian piano yang dimainkan perempuan. Dan memang benar, itulah maksud dari teka-tekinya. Karena itu, ia pun dengan semangatnya memberi petunjuk tersebut kepada Haesung. Tapi bukannya senang, Haesung malah nggak peduli. Jadinya, Sua pun mengajaknya mabok. Alhasil, Haesung akhirnya cerita terkait mata-mata itu. Sehingga Sua pun menghiburnya, memastikan kalau masih ada dirinya, satu-satunya orang yang dapat Haesung percaya. Membuat Haesung akhirnya tersenyum kembali. Nah, di jalan pulang, Sua mulai bertanya mengapa Haesung pakai bahasa santai kepadanya, padahal mereka belum tahu siapa yang lebih tua. Namun, ya, Haesung akhirnya mengungkap bahwa dirinya adalah orang yang dianggap musuh bebuyutan Bongja. Kan, si Sua sangat terkejut. Bagaimana mungkin Siun yang tiba-tiba pindah sekolah dulu muncul kembali secara tidak terduga. Bahkan mereka tetanggaan sejak lama. Ia pun sok-sok pamit pergi, padahal mah ia sangat senang, begitupun Haesung. Tapi sekarang bukan waktunya Haesung mengurus kisah cintanya, karena ia harus mencari siapa mata-mata di badan intelijen. Besoknya, Yena nampak gelisah, karena semalam tuh ia nggak sengaja mendengar Sungjae yang terima kasih kepada ayahnya. Karena meskipun lomba matematika belum digelar, Sungjae tetap akan mendapat peringkat, atau dengan kata lain, peringkatnya sudah ditentukan. Karena itu, ia pun mencari Sungjae untuk memastikannya. Sementara Sua penasaran dengan kartu yang dijatuhkan Sungjae ke Mal. Ya, sekarang Sungjae lagi pusing mencari kartu yang sangat penting itu di ruang OSIS. Namun Yena yang datang langsung menanyakan hal semalam. Awalnya Sungjae nggak mau ngejawab, tapi karena Yena terus menekannya. Ya, kartu itu mengarahkan Sua ke website rahasia di mana peringkat siswa sudah ditentukan sebelum lomba maupun ujian akhir dimulai. Membuatnya sangat terkejut. Di mana Sungjae menjelaskan semuanya, termasuk meledek Yena yang selama ini merasa pintar, padahal peringkat pertama itu sudah diatur ibu Yena. Masalahnya sekarang, Myongjo melacak kalau Sua membuka website tersebut, yang artinya Sua bisa saja dalam bahaya. Haesung sendiri sibuk memasang pelacak di mobil Myongjo dan mendapat telepon dari Sua, ia pun menemuinya. Nah, mendengar masalah itu, Haesung minta maaf karena ia harus fokus dengan misinya. Padahal mah, ia fokus mengawasi kemana Myongjo pergi. Tapi tahu kalau adiknya belajar mati-matian demi lomba yang gak lama lagi, Haesung jelas kepikiran bagaimana mungkin ia membiarkan adiknya ini berjuang dengan hasil yang sudah ditentukan orang dalam. Malamnya, Sua tinggal di sekolah demi mengumpulkan bukti kecurangan lomba itu. Sementara Myongjo protes kepada ayah Sungjae yang teledor sehingga Sua tahu masalah tersebut. Tapi semuanya sudah terjadi. Toh Myongjo sudah menanganinya. Gak sadar kalau Haesung menyadap percakapan mereka. Ya, Myongjo sudah memblokir website tersebut. Tapi Sungjae malah membocorkan kalau Yena juga tahu itu. Bahkan ia sudah menjelaskan semuanya. 솔직히 재수없는 느낌? 학교에서 걔 말 되게 많이 나와요. 싸가지 없다고. 승재. Lah, ia malah menjelekkan Yena di hadapan ibunya. Untung ayahnya menegur, segera minta maaf karena ia tahu betul arti senyuman Myongjo. Segera mengalihkan pembicaraan dengan membahas Sua. Kan Haesung jadi panik, takutnya Sua dalam bahaya. Tapi tahu Sua masih di sekolah, ia pun segera menyusul ke sana. Nah, setelah ayah Sungjae pulang, ya, Myongjo menunjukkan kemarahan seorang ibu yang gak akan membiarkan orang lain menjelekkan putrinya, membuat Sungjae benar-benar bertobat. Sedangkan Haesung sangat lega melihat Sua baik-baik saja, dan karena kecurangan itu juga menyangkut adiknya, Haesung pun setuju membantu Sua. Alhasil, Sua pun cerita alasan ia mati-matian membela keadilan di sekolah itu, karena si headset pink dikeluarkan dari sekolah dulu setelah dijebak dalam pencurian lembar jawaban soal. Sehingga sejak saat itu,
Ia pun berjanji akan menegakkan keadilan di sekolah itu bagaimanapun caranya. Nah, biar aman, Hesong pun mengajaknya menyelidiki kasus itu di rumahnya. Sekali-kali menunjukkan kode-kode cinta, di mana paginya semuanya pun jadi jelas kalau anak-anak yang sudah diatur menang lomba dan masuk peringkat sekolah akan menjadi bagian dari proyek kota pendidikan, dan dalangnya adalah Myongjo. Alhasil, Hesong pun kembali ke markas, menjelaskan kepada Udin dan Wati tentang kasus itu. Namun Burhan yang datang langsung mengajak Hesong keluar. Marah, harusnya Hesong tuh fokus saja dengan emas itu. Kan Hesong jadi tambah curiga, mengapa Burhan terobsesi dengan emas tersebut. Tapi si Kim yang muncul membuat percakapan mereka terhenti, menunjukkan berita kalau proyek pendidikan itu ditunda, yang berarti Myongjo juga pusing mencari emas batangannya. Dan itu berhubungan dengan skandal yang ada di sekolah tersebut. Jadi si Kim meminta Burhan dan Hesong menyelidiki ulang masalahnya. Namun besoknya Hesong sangat terkejut setelah mendapat kabar dari si Kim. Ia pun menjelaskan kepada Sua kalau misinya dibatalkan setelah skandal sekolah itu diungkit. Atau dengan kata lain, itu pasti permintaan dari si Myongjo yang takut kecurangannya dibongkar. Tapi tenang aja, Hesong punya cara agar misinya tetap dilanjutkan. Ya, sekali sebulan Myongjo akan makan bersama siswa, dan di hari itu juga kantin sepi. Akibat para siswa malas melihat senyuman mak lampir itu, sehingga Hesong pun menjadikannya kesempatan untuk ngobrol berdua dengan Myongjo, pura-pura bodoh dengan cerita hantu sekolah. 혹시 저희 학교 체육관 리모델링 한 적 있나요? 아시다시피 제가 호기심이 좀 많잖아요. 학교에 재밌는 얘기가 많더라고요. Ya, Hesong pengen si Myongjo tahu kalau hanya dirinya yang tahu cerita hantu keempat, biar Myongjo nggak ada pilihan selain membiarkan Hesong tetap melanjutkan misinya. Meskipun begitu, Myongjo bukanlah orang yang bodoh. Ia ngerti apa tujuan Hesong tadi. Ya, entah apa yang direncanakan Myongjo, tapi Hesong tetap bergerak, membuntuti kemanapun Myongjo pergi, sambil meminta Sua untuk tetap mencari bukti kuat kecurangan itu. Sehingga Sua pun diam-diam masuk ke ruang berkas, memeriksa hasil ujian dan lomba di tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah sekian lama Hesong membuntuti, Myongjo malah balik ke rumahnya, di mana Yena sudah menunggu. Protes bisa-bisanya ibunya melakukan kecurangan itu, tapi ibunya meyakinkan kalau ini semua dilakukan demi masa depan Yena. Jujur, kalau ia sangat kesal kepada Yongjo yang merebut peringkat Yena kemarin. Namun, ya, untuk pertama kalinya Yena membantah ibunya, dan itu demi membela sahabatnya, di mana ia termenung di depan rumah Yongjo sambil mengingat pertama kali mereka ngobrol dan menjadi sahabat. Lebih tepatnya, Yena kagum kepada Yongjo yang tanpa ikut bimbel apapun, Yongjo tetap dapat peringkat. Gak berapa lama, Yongjo terkejut melihat Yena di sana, mengajaknya makan bersama, meskipun mereka masih canggung. Tapi sebelum pulang, Yena akhirnya minta maaf dan berterima kasih, karena di antara semuanya, hanya Yongjo yang benar-benar perhatian kepadanya, membuat hubungan mereka akhirnya baik kembali. Di saat yang sama, Sua akhirnya menemukan kecocokan dari ujian yang dicurangi itu, di mana semua pengawasnya adalah si Bejo. Karena itu, ia segera ke rumah Hesong, tapi rumah Hesong sudah berantakan lalu. Gak berapa lama, Hesong yang kembali sangat terkejut melihat rumahnya begitu, apalagi Sua sudah tidak sadarkan diri di sana. Jadi sebelumnya, si topeng misterius itu hanya mencari sesuatu di rumah Hesong, tapi karena Sua memergokinya, ia terpaksa mengambil pisau dapur dan mengancamnya. Namun Sua malah dengan berani kabur, jadinya si topeng yang menariknya gak sengaja menusuknya. Makanya sekarang Hesong sangat panik, segera melarikan Sua ke rumah sakit. Untungnya sih masih bisa diselamatkan, membuat Hesong tenang. Namun Burhan yang datang lagi-lagi membuat pikirannya kacau. Takut jika itu ada hubungannya dengan Burhan, sehingga ia pun meninggalkannya begitu saja. Besoknya, siswa di sekolah pada bingung mengapa Sua dan Hesong gak hadir dengan alasan yang sama-sama sakit. Namun, salah satu siswa yang ternyata anak pemilik rumah sakit itu sempat melihat Hesong dan Sua semalam. Cerita kepada yang lain, kan si Yena sedikit cemburu, tapi berusaha menyembunyikannya. Untungnya, ia sudah baikan dengan Yongjo,
sehingga ia dapat curhat kepadanya. Tapi tahu kalau Yongjo mati-matian belajar demi lomba matematika nanti, Yena jelas merasa bersalah karena nggak mau sahabatnya tertipu. Lagian ia pengennya bersaing secara adil. Singkatnya, Sua pun sadarkan diri, membuat Hesong sangat lega. Tapi mereka nggak ada waktu ngurusin cinta karena Sua harus menjelaskan temuannya bahwa guru pengawas yang mengatur kecurangan di sekolah adalah si Bejo. Tiba-tiba Udin nelpon melaporkan hasil DNA dari si topeng semalam yang tertinggal di pisau yang dipakai menusuk Sua, yang ternyata adalah si Bejo. Membuat Hesong bingung karena prediksinya orang itu adalah si Par, tapi mengapa si Bejo yang melakukannya? Segera balik ke rumah dan dugaannya benar, si Bejo mengambil buku catatannya yang pastinya disuruh oleh Myongjo. Ya, Bejo memang terpaksa melakukannya karena Myongjo sudah berjanji akan melindunginya dan setuju untuk tidak mengakali hasil ujian lagi. Di mana ketika Bejo pergi, Myongjo segera memeriksa catatan itu, yang ternyata ayah Hesong juga nggak menulis kisah hantu keempat di buku tersebut. Membuat Myongjo stres sendiri, karena kalau begitu, ia harus tetap membiarkan Hesong di sekolah sampai emasnya ditemukan. Sementara Hesong menjelaskan kepada Sua tentang apa yang dilakukan Bejo, jadi ia sudah punya rencana atas hal itu. Nah, Yena yang pulang langsung protes ke emaknya untuk tidak mengakali ujian kali ini. Toh ia ingin membuktikan dirinya sebagai anak sang ibu. Tapi bukannya setuju, Mak Lampir jadi benar-benar stres, menyuruh si Par menghabisi Bejo saja dan mencari penggantinya segera, biar Hesong gak dapat membongkar kecurangannya. Karena itu, si Par pun menjalankan misinya dengan mengajak Bejo ke suatu tempat. Untungnya, Udin Wati mengawasi si Bejo segera mengikutinya sambil melaporkannya kepada Hesong. Gak berapa lama sampailah si Par di tempat mobil dihancurkan, langsung menyuntik obat tidur kepada Bejo, lalu menyuruh anak buahnya memasukkan Bejo ke dalam mobil yang akan dihancurkan itu. Jelas dong Udin Wati panik, mana si Hesong belum sampai-sampai. Jadinya mereka pun memutuskan untuk ngelawan, menganggap dirinya hebat, padahal ya, Udin dan Wati mah sebatas agen mata-mata, bukan eksekutor seperti Hesong. Teriak-teriak nggak jelas, saking takutnya dimasukkan ke dalam mesin penghancur bersama si Bejo. Beruntung Hesong sampai tepat waktu, tapi kan ia harus ngelawan orang-orang di sana. Dan masalahnya lagi, ia harus mengalahkan si Par dalam waktu singkat, di mana mereka yang teriak-teriak segera membangunkan si Bejo, biar ada yang bantu berdoa. Lalu ya, Hesong berhasil menyelamatkan mereka di waktu yang tepat. Di saat yang sama, Myongjo gelisah karena belum mendengar kabar dari si Par. Hesong sendiri membawa si Bejo ke hadapan Sua, yang segera minta maaf dan menjelaskan semuanya. Untungnya Sua memaafkannya, asalkan Bejo membantunya membongkar kecurangan itu. Setelahnya, Hesong pun membawa Bejo ke rumah aman, tempat mereka biasanya mengamankan barang bukti, di mana ia melaporkan itu kepada Burhan kalau si Bejo tuh akan dibawa bersaksi besok pagi, yang pastinya akan menyeret si Myongjo juga, dan proyek kota pendidikan itu akan tamat. Ya, Hesong sengaja memancing Burhan, dan jika Burhan mata-matanya, dia pasti datang menculik si Bejo. Sehingga Hesong pun berjaga sampai pagi di sana. Teringat saat dulu, ia mati-matian mencari ayahnya, dan hanya Burhanlah yang sering membantunya, bahkan selalu menemaninya di saat sedih. Makanya sekarang ia sangat berharap kalau bukan Burhan mata-matanya. Nah, jam 7 pagi pun lewat dan gak terjadi apa-apa, membuatnya sangat lega. Segera minta maaf kepada Burhan. Kan si Burhan bingung ada tujuan apa Hesong minta maaf kepadanya. Setelahnya ia pun menunggu si Myongjo di ruangan dengan gaya sombongnya, menjelaskan kalau mereka tuh gak perlu pura-pura lagi. Toh mereka sudah saling tahu. Bertanya di mana ayahnya sekarang. Tapi karena Myongjo nggak mau ngejawab, Hesong pun menyalakan TV di mana Bejo sudah menyerahkan diri dan membongkar kecurangan di sekolah itu. Awalnya Myongjo nggak peduli, toh ia bisa mengendalikan itu, tapi ya ternyata selama ini si Bejo diam-diam mengumpulkan semua bukti tanpa sepengetahuan Myongjo. Dan benar aja polisi pun datang dan Hesong langsung menyetor barang bukti tersebut.
Alhasil, sekolah pun gempar, membuat Pak Asep pusing. Begitupun Sung Jae yang disuruh pindah ke luar negeri. Padahal dia nggak tahu bahasa Inggris. Sedangkan si Park diseret ke kantor polisi, begitupun Myongjo yang harus diinterogasi. Namun, mata-mata agen intelijen datang lebih dulu, yang nggak lain adalah si Kim. 약속을 지킬 방안도 없고. 그럼 전 여기까지인 걸로. Ya, udah ketebak sih, dan entah apa perjanjian mereka. Tapi kali ini, si Kim tidak bisa menangani masalah tersebut. Namun itu membuat Myongjo tertawa dengan sangat kerasnya. 다 이런 미친년이. Di lain sisi, Haesung pun mengajak Burhan minum sambil menjelaskan kalau mata-matanya adalah si Kim. Burhan sih sudah menebaknya, terpaksa cerita kalau sebelum menghilang dulu, ayah Haesung mengajaknya bertemu untuk menjelaskan sesuatu tentang si Kim. Tapi waktu itu, Burhan yang ragu apalagi dengan persahabatan mereka, malah terlambat datang sehingga nggak pernah bertemu ayah Haesung lagi. Dan itu membuatnya merasa sangat bersalah. Makanya ia nggak pernah cerita kepada Haesung, takut jika Haesung membencinya. Padahal mah Haesung nggak masalah tentang itu. Toh si Burhan tetaplah ayah angkatnya. Jadi sekarang ia berjanji akan menyelesaikan semuanya, termasuk menemukan ayahnya. Besoknya Haesung pun memberikan petunjuk terakhir kepada Dongmin. Saat orang dengan manik-manik menghadapi matahari merah, maka emas akan bersinar. Namun si Dongmin sama sekali nggak ngerti. Hanya saja ia sempat mendengar sesuatu tentang cerita hantu keempat yang nggak pernah diketahui itu. 흔적도 없이 사라진대. Ya, setiap orang yang tahu cerita hantu keempat, orang itu akan menghilang tanpa jejak. Membuat Haesung terdiam karena rencananya dia juga akan menghilang dari sekolah itu setelah semuanya selesai. Sementara Pak Asep lagi-lagi memilih Suah untuk mendampingi Dewan Komite yang akan memeriksa sekolah. Nah, kecurangan itu membuat para siswa bergosip, bahkan ada yang menjelekkan Yena, tapi Suah langsung menegurnya. Gak mau Yena merasa bersalah. Meskipun begitu, Yena tetap merasakan sakit di luka lengannya, karena biar bagaimanapun, dia mendapat keuntungan dari kecurangan emaknya tersebut. Bahkan saat Suah mengajaknya ngobrol, ia pura-pura sok kuat. Lalu, 울어도 괜찮고 아파도 괜찮고. ya Suah pengen Yena ngerti kalau Yena juga adalah manusia yang bisa menangis. Lagian, mengapa juga Yena harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang dewasa? Membuat Yena akhirnya meluapkan seluruh kesedihannya di hadapan Suah. Di saat yang sama, Haesung yang bersama Yongjo nggak sengaja melihat majalah dinding yang berisi petunjuk. 신길휘 구슬경. Membuatnya ngerti kalau orang dengan manik-manik di petunjuk itu adalah Byongmun sendiri. Karena itu, ia pun melapor kepada Burhan sambil berusaha memecahkan arti dari kata di petunjuk itu. Singkatnya, untuk menyambut kedatangan Dewan Komite, mereka pun membantu guru Suah membersihkan sekolah. Setidaknya, beban Suah yang selalu dikasih tanggung jawab jadi lebih ringan. Yang pasti, karena hal itu juga, mereka jadi semakin akrab, termasuk Yena yang mulai merasakan arti teman. Besoknya, Dewan Komite pun datang, tapi betapa terkejutnya mereka saat yang muncul adalah si Mak Lampir. Begitupun dengan Haesung yang gak menyangka Myongjo dapat bangkit kembali setelah semua masalah itu. Nah, Pak Asep pun menarik guru-guru masuk karena entah gimana ceritanya, Myongjo berhasil lepas dari gugatan sebelumnya dan langsung mengeluarkan Haesung dari sekolah itu. 붉은 해에 향하면. Ya, sebelumnya ia membaca kembali buku catatan tersebut, mulai nyadar dengan tuts piano nada do yang gak berbunyi, sehingga ia berhasil memecahkan teka-tekinya. Jadi sekarang ia gak perlu Haesung lagi. Toh untuk cerita hantu keempat, ia tinggal membongkar apa yang ada di sekolah, dan yang terpenting, ia juga tahu kalau Haesung tuh membuntutinya. Nah, dikeluarkannya Haesung membuat Suah protes, tapi Pak Asep jelas marah, mengingatkan sekali lagi kalau Suah tuh hanyalah guru honor yang gak punya kewenangan. Ya, Haesung gak ada pilihan, terpaksa meninggalkan sekolah, membuat yang lain sangat sedih. Apalagi Haesung berkata kalau ia tuh senang bersama mereka, meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Namun pembalasan Myongjo gak sampai di situ, karena saat di markas, Interpol tiba-tiba masuk ruangan, menemukan amplop berisi uang yang entah dari mana munculnya, membuat Burhan harus diperiksa sebagai ketua tim. Ya, ini akal-akalan si Kim yang disuruh oleh Myongjo, di mana Myongjo menghubungi Haesung, menjelaskan
kalau itu hanya bentuk peringatan, karena jika Hesong masih tetap mengganggunya, maka sasaran berikutnya adalah Su'a. Hal itu membuat Hesong bingung, karena Su'a adalah orang yang sangat berharga baginya, tapi Su'a yang tahu itu memberinya semangat. Toh bukannya sejak awal mereka sama-sama mengalami bahaya, lalu mengapa diancam mak lampir saja Hesong sudah menyerah, membuat Hesong akhirnya semangat kembali, apalagi melihat foto teman-temannya yang harus ia perjuangkan. Ia pun mengabari Burhana atas hal itu, yang pastinya mereka setuju untuk membantu, meskipun tanpa perintah atasan. Di saat yang sama, Kim mulai sombong karena membantu membebaskan Myongjo, tapi ya, Myongjo lah yang menjadikan si Kim sebagai direktur badan intelijen dulu. Jadi ia bisa menariknya kapanpun ia mau, menyuruh Kim untuk nggak membantah lagi jika masih pengen makan darinya. Singkatnya, Myongjo mulai menerapkan aturan aneh di sekolah. Pokoknya yang boleh makan duluan adalah yang meraih peringkat, sedangkan yang di bawah hanya makan sisa. Itu pun kalau masih ada. Namun tiba-tiba telepon Myongjo berdering. Jelas dong, Yongjo dengan paniknya pergi melaporkan semua yang terjadi di sekolah kepada Hesong. Jadi ia berharap agen rahasia segera bergerak. Masalahnya Yena diam-diam mendengar itu. Nah, karena nggak ada tempat, Hesong pun merelakan rumahnya sebagai markas rahasia, menjelaskan semua petunjuk, termasuk buku tahunan yang diberikan Su'a semalam, membuktikan kalau ayah Hesong nyamar sebagai guru di sana, di mana dalam buku itu ada cerita hantu keempat, yaitu pesan huruf merah di sebuah komputer yang ditinggalkan seorang guru. Namun Hesong menganggap cerita itu aneh, karena Byungmun meninggal di tahun 1957, sedangkan di tahun itu komputer belum digunakan di Korea. Artinya cerita tersebut tidak ditinggalkan oleh si Byungmun, tapi dibuat oleh ayah Hesong sendiri. Atau dengan kata lain, sejak awal tuh cerita hantunya cuma ada 3, dan ayah Hesong sengaja membuatnya menjadi 4, biar Myongjo nggak menemukan emas tersebut. Jadi sekarang mereka tinggal memecahkan arti dari petunjuk terakhir. Di saat yang sama, si Park berusaha mencari emas di setiap sudut sekolah, tapi nggak menemukannya, membuat Myongjo bingung. Karena sejak tadi berusaha memecahkan petunjuk tersebut, tapi otaknya nggak nyampe. Begitupun dengan mereka yang mulai menyerah, tapi ya, meskipun ngelantur, kata-kata Udin itu membuat Hesong akhirnya ngerti kalau arti kata pertama yang dimaksud adalah Byungmun sendiri sebagai patung. Dan satu-satunya patung Byungmun di sekolah itu hanyalah yang ada di aula utama. Sedangkan untuk kata kedua, yaitu menghadap matahari merah, artinya menghadap ke Jepang. Karena itu, Hesong pun nyamar jadi kurir mengantar makanan buat Su'a yang lagi lembur di sekolah, di mana mereka memeriksa patung itu yang nggak tahu di mana rahasianya, membuat Su'a kesel. Mengapa juga Byungmun membuat teka-teki sulit itu? Saking keselnya, ia mencekik patungnya. Namun, ya, ternyata patungnya bisa diputar, tapi sialnya Pak Asep datang, membuat mereka panik. Yang pastinya Hesong segera kabur. Besoknya saat rapat, Pak Asep menyampaikan keanehan semalam, sehingga Myongjo memeriksa CCTV, membuatnya tahu kalau itu si Hesong. Namun Yena tiba-tiba datang bertanya tentang apa yang terjadi di sekolah ini. Toh ia sudah tahu kalau Hesong adalah agen intelijen. Jelas dong emaknya tambah pusing. Maunya tuh Yena gak perlu banyak tahu hal itu, yang penting tujuan akhirnya, yaitu mewariskan kota pendidikan kepada Yena. Segera meninggalkannya begitu saja. Tapi kan rasa penasaran Yena semakin menjadi-jadi, apalagi dengan berkas di atas meja emaknya. Singkatnya, sekolah pun gempar akibat foto Su'a bersama Hesong beredar ke para siswa, membuat para siswa mulai menjelekkan Su'a yang sukanya kepada anak di bawah umur. Yah, itu ulah Myongjo yang ingin menjatuhkan Su'a, akibat Hesong masih ikut campur urusannya. Bahkan si Park sangat kasar kepada Su'a di depan para siswa. Tapi lah, semuanya pada terkejut dong. Yang pasti si Park gak bisa apa-apa, segera melapor kepada Myongjo. Hesong pun menunjukkan KTP-nya kepada mereka, bukti kalau gak ada masalah dengan kedekatannya bersama Su'a, membuat mereka semakin kagum dan mengidolakan om-om ini. Hanya saja mereka penasaran mengapa Hesong memalsukan umurnya untuk masuk di sekolah itu, membuat Yongjo dan Su'a panik. Namun
Lah Hesong malah ngarang bebas dong kalau dirinya tuh pengen ngerasain indahnya jadi anak SMA. Dan untungnya semuanya pada percaya. Setelahnya ia mengingatkan Myongjo kalau ia tetap akan melawan apapun yang Myongjo lakukan. Membuat Myongjo stres sendiri karena hanya dirinya dan Sipar yang tahu rencana itu. Jadi bagaimana mungkin Hesong bisa tahu? Namun ia teringat kalau kemarin Yena ada di ruangannya. Ya sebelumnya Yena yang membaca rencana ibunya segera menyampaikan kepada Hesong. Selain gak mau guru Sua dijatuhkan, Yena juga ingin ibunya menjadi orang yang lebih baik. Jadinya Myongjo ngamuk-ngamuk kepada Yena, tapi sejahat apapun dia, ia nggak bisa apa-apa di hadapan putrinya. Dan daripada masalahnya semakin berlarut-larut, ia pun menyuruh Sipar membongkar isi sekolah itu bagaimanapun caranya, asalkan emasnya ditemukan. Di saat yang sama mereka juga ingin segera mengambil emas itu, tapi bingung karena nggak mungkin menerobos di sekolah itu dengan tenaga yang sedikit. Namun tiba-tiba Ibu Sua muncul siap membantu. Ya ternyata guys, Ibu Sua adalah mantan pimpinan preman ternama di Seoul, di mana ia menemui kembali anggotanya untuk membantu Hesong. Kan mereka pada bingung dong, bagaimana mungkin ibu rumah tangga ini sekuat itu. 너도 어머니 과거 알고 있었어? 이제 알았고 안 되길라고. Masalahnya adalah si Myongjo akhirnya berhasil memecahkan teka-teki itu, segera menyuruh Sipar membongkar patung di aula utama. Tapi tenang aja, sesampainya di sana, anak buah Ibu Sua gak membiarkan mereka masuk. Di mana Hesong menjelaskan kalau ada mata-mata Korea Utara yang kabur di sekolah itu. Takutnya nih Myongjo dalam bahaya jika masuk ke sana. Membuat Udin ngerti alasan mengapa ia disuruh nyamar sebagai rumput. Begitupun Wati yang disuruh mengamankan ponsel si Kim sehingga Myongjo gak dapat menghubungi. Dengan begitu Hesong pun bisa masuk dengan aman, menerjemahkan arti dari teka-teki hantu sekolah, di mana dalam petunjuk terakhir patung Byongmun diputar menghadap ke tenggara, tepatnya arah negara Jepang. Dan benar aja patungnya bergeser, memperlihatkan ruang rahasia yang ada di bawah sana. Hesong pun masuk dan sesuai dugaannya selama ini kalau emas itu nggak ada di sana. 금괴는 처음부터 없었던 것 같습니다. 무슨 말이야? Karena yang tersisa di ruangan tersebut hanyalah sang ayah yang kini sudah jadi tengkorak, bahkan masih memakai jam tangan yang dulu Hesong berikan. Membuat Hesong menangis sejadi-jadinya. Akhirnya setelah bertahun-tahun ia dapat menemukan sang ayah yang sangat berharga di hidupnya.